Seluruh keluarga besar membangun pendopo leluhur. Mertua saya dengan seenaknya memberitahu kepala marga bahwa kami suami istri akan menyumbang 300 juta rupiah. Suami saya tertawa dingin. Mau memeras uang dari saya? Tidak semudah itu. Nama saya Lestari, tahun ini usia saya 52 tahun. Jika ada yang bertanya apa yang paling membuat saya lelah selama lebih dari 20 tahun menjadi menantu, saya tidak akan menyebut soal sandang, pangan, dan papan atau perselisihan antara mertua dan menantu. Hal yang paling membuat saya lelah adalah penyakit gengsi berlebihan dari mertua saya. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa sepanjang hidup mereka, keduanya seolah hanya hidup untuk pandangan dan pujian orang lain. Di dalam keluarga besar, Pak Suryo dan Bu Ratna terkenal sebagai orang yang sangat suka pamer, baik itu di acara pernikahan, selamatan, festival desa, atau pertemuan keluarga. Begitu ada kesempatan, keduanya selalu mencari cara untuk membayar lebih dulu di depan semua orang. Suatu kali, seluruh keluarga besar pergi makan di sebuah pesta pernikahan. Begitu tagihan datang, Pak Suryo dengan cepat mengambilnya dan tertawa keras, "Biar saya yang bayar, uang receh begini tidak seberapa." Orang-orang di sekitar langsung memujinya. Ada yang bahkan menepuk pundaknya dan berkata, "Memang beda ya keluarga Pak Suryo, selalu murah hati." Hanya dengan satu kalimat itu saja sudah cukup membuat wajahnya berseri-seri. Bu Ratna juga tidak kalah dari suaminya. Setiap kali pergi bersama kerabat, ia selalu mencari cara agar orang lain melihat keluarganya kaya raya. Suatu hari ia membeli banyak sekali kue untuk dibawa ke acara selamatan. Hari lain ia berebut membayar tagihan minuman dan buah-buahan di pertemuan-pertemuan. Dari luar, semua orang mengira mereka hidup dengan lapang, berkecukupan, dan sangat menyayangi anak cucu. Banyak orang bahkan menjadikan keluarga mereka sebagai contoh untuk dipuji di depan seluruh keluarga besar. Tapi hanya kami suami istri yang tahu kebenaran di balik pujian-pujian itu. Untuk pengeluaran kecil beberapa ratus ribu atau beberapa juta rupiah, mereka sangat royal. Tapi begitu menyangkut jumlah yang lebih besar, mereka pasti akan mencari suami saya. Sederhananya, mereka membeli reputasi dengan uang. Dan yang diam-diam membayar harga untuk reputasi itu adalah kami suami istri. Saya masih ingat betul kejadian tahun lalu. Waktu itu Pak Suryo tiba-tiba menelepon, meminta seluruh keluarga pulang untuk makan malam. Begitu kami melangkah masuk ke ruang tamu, saya sudah melihat satu set meja kursi kayu baru yang diletakkan tepat di tengah rumah. Set meja kursi itu begitu besar hingga memakan hampir seluruh ruangan. Permukaan kayunya mengkilap, kaki mejanya diukir dengan rumit. Pak Suryo berdiri di sampingnya dengan wajah penuh kebanggaan, seolah baru saja menyelesaikan sebuah proyek besar. Hari itu banyak sekali tamu yang datang. Ada yang menyentuh permukaan kayu, ada yang mengamati setiap seratnya. Setiap pujian yang dilontarkan membuat Pak Suryo tersenyum. Ia berjalan mengelilingi set meja kursi itu, sesekali membersihkan debu, sesekali mengelus permukaannya sambil berkata, "Ini kayu utuh loh. Pesanan khusus, bukan barang pasaran." Mendengar semua orang terkagum-kagum, ia tersenyum begitu lebar hingga mulutnya hampir tidak bisa tertutup. Malam harinya, ketika semua tamu sudah pulang, Pak Suryo memanggil Baskara ke belakang rumah. Saat itu saya sedang mencuci piring jadi tidak sengaja mendengar percakapan mereka. Suaranya jauh lebih pelan daripada siang hari. Ia berdeham beberapa kali lalu berkata, "Ayah dan ibu sudah tua, sekarang uang juga sulit. Kamu bantu ayah ibu 80 juta ya." Saya berdiri terpaku di samping wastafel. Baru beberapa jam yang lalu, ia membuat seluruh keluarga besar berpikir bahwa ia sangat kaya. Tapi sekarang ia malah meminta uang pada putranya. Baskara terdiam cukup lama, ia tidak membantah, juga tidak bertanya lebih lanjut. Akhirnya hanya menjawab dengan suara sangat pelan, "Ya." Tapi hidup bersamanya selama bertahun-tahun, saya paham betul tatapan matanya. Itu bukan kegembiraan membantu orang tua, melainkan ketidakberdayaan seseorang yang sudah terlalu terbiasa dengan hal ini, dan itu bukan pertama kalinya. Setelah set meja kursi, ada urusan memasang AC. Mereka pamer ke tetangga bahwa rumah baru saja mengganti AC model baru yang hemat listrik. 3 hari kemudian, Baskara menerima telepon diminta mentransfer uang. Lalu ada filter air, pintu kayu baru,
hingga perbaikan atap. Skenarionya hampir tidak pernah berubah. Di luar, mereka adalah orang yang mengeluarkan uang. Di dalam, orang yang sebenarnya membayar adalah putra sulung mereka. Suatu kali dalam perjalanan pulang kerja, Baskara mengemudi sambil menghela napas panjang. Ia menatap lurus ke depan lalu berkata, "Kadang-kadang aku merasa lelah sekali." Saya langsung mengerti apa yang ia bicarakan. Saya berkata pelan, "Coba bicara terus terang saja dengan ayah dan ibu." Baskara tersenyum pahit, senyum yang lebih sedih daripada tangisan. Ia bilang sudah sering mengatakannya. Memang benar ia sudah mengatakannya. Suatu kali ketika Pak Suryo sedang bersemangat bercerita tentang rencana membeli dipan baru untuk diletakkan di rumah, Baskara tidak tahan lagi. Ia menasihati dengan lembut, "Ayah, ibu, hiduplah sederhana saja, jangan terlalu hidup untuk pandangan orang lain." Begitu kalimat itu selesai, wajah Pak Suryo langsung berubah muram. Ia membanting cangkir teh ke meja hingga airnya tumpah dan berteriak, "Kamu tahu apa? Kamu tidak mengerti kehormatan orang tua." Baskara masih menjawab dengan tenang, "Kehormatan tidak dibangun dengan uang orang lain." Seluruh ruangan hening seketika. Saya masih ingat betul tatapan mata suami saya saat itu. Bukan marah, bukan juga menentang. Itu adalah tatapan mata seseorang yang sudah berusaha terlalu lama tapi tidak ada yang mau mendengarkan. Namun pada akhirnya, yang mengalah tetaplah dia. Karena setiap kali saya bertanya kenapa harus selalu mengalah seperti ini, Baskara selalu menjawab dengan satu kalimat yang sama, "Bagaimanapun juga mereka orang tua." Karena kalimat itulah, berulang kali, ia kembali menanggung beban. Dan mertua saya perlahan menganggap pengorbanan itu sebagai hal yang wajar. Bahkan seringkali saya merasa di mata mereka, Baskara bukan lagi seorang anak, melainkan sebuah dompet yang harus selalu siap dibuka kapanpun keluarga membutuhkan. Tapi jika hanya masalah gengsi, mungkin segalanya tidak akan seburuk ini nantinya. Hal yang paling membuat saya resah adalah cara mereka memperlakukan Gilang, adik laki-laki Baskara. Jika suami saya adalah orang yang selalu harus menanggung tanggung jawab, maka Gilang adalah orang yang selalu dilindungi tanpa syarat. Apapun masalah yang ia timbulkan, benar atau salah, mertua saya selalu mencari cara untuk membelanya. Saat itu saya sama sekali belum tahu bahwa sikap memanjakan yang buta itu diam-diam sedang memelihara sebuah bom waktu. Dan tidak lama kemudian, bom itu akan menyeret seluruh keluarga ke dalam krisis terbesar selama lebih dari 30 tahun terakhir. Gilang adalah adik bungsu suami saya. Tahun itu usianya sudah lebih dari 40 tahun tapi masih hidup seperti anak kecil yang belum mau dewasa. Orang seusianya sebagian besar sudah berkeluarga, punya pekerjaan tetap, tahu cara mengurus istri dan anak, dan bisa merencanakan masa depan. Sedangkan Gilang, hari ini kerja di sini, besok berhenti di tempat lain. Ada perusahaan yang menerimanya selama 3 bulan. Ia sudah keluar dengan alasan bosnya galak. Ada tempat kerja yang belum sampai seminggu. Ia sudah pulang mengeluh teman kerjanya meremehkannya. Awalnya saya juga berpikir mungkin Gilang belum menemukan pekerjaan yang cocok, tapi setelah bertahun-tahun menyaksikan, saya paham masalahnya bukan pada pekerjaan, masalahnya ada pada dirinya sendiri. Gilang malas bekerja, suka bersenang-senang, dan selalu merasa dirinya terlahir kurang beruntung sehingga orang lain harus memakluminya. Setiap kali ada yang menasihatinya untuk rajin bekerja, ia akan cemberut, "Hidupku sudah cukup sulit, jangan menceramahiku lagi." Sulitnya di mana saya tidak tahu. Yang saya lihat penampilannya bahkan lebih necis daripada orang yang bekerja dengan baik. Ponselnya selalu model terbaru, sepatunya harus merek mahal. Teman-temannya memanggil sekali, ia langsung pergi minum-minum. Sesekali ia berkata sedang berinvestasi ini itu, menanam modal di sana-sini, bisnis besar yang akan segera mengubah hidupnya. Tapi setiap kali selalu begitu, hanya beberapa bulan kemudian terdengar kabar ia rugi, bangkrut, atau ditipu orang. Yang terburuk, Gilang juga terlibat judi bola. Awalnya ia menyembunyikannya dengan sangat rapat, hanya bilang pada orang tuanya bahwa ia menanam modal bersama teman. Belakangan, suatu kali saya sendiri melihatnya duduk di warung kopi, matanya terpaku pada ponsel, mulutnya menggumamkan nama-nama tim sepak bola lalu memukul meja sambil mengumpat. Saya pulang dan menceritakannya pada Baskara.
Ia terdiam lama sekali lalu hanya berkata, "Aku juga sudah curiga sejak lama." Namun bagi Pak Suryo dan Bu Ratna, apapun yang dilakukan Gilang selalu ada alasan untuk dibela. Ia berhenti kerja, Bu Ratna bilang, "Mungkin di sana orang-orang menindasnya." Ia rugi, Pak Suryo bilang, "Bisnis mana yang tidak pernah gagal?" Ia pinjam uang untuk foya-foya lalu tidak bisa mengembalikan. Ibunya akan menghela napas. Nasibnya memang malang, makanya begitu. Saya sudah mendengarnya sampai hafal setiap kalimatnya. Suatu kali Gilang benar-benar membuat masalah besar. Waktu itu sekitar jam 9 malam. Kami suami istri sedang bersiap-siap tidur ketika Pak Suryo menelepon. Suaranya gemetar karena panik. "Baskara, cepat ke rumah ayah ibu sekarang. Ada masalah?" Begitu mendengar itu, Baskara sudah tahu pasti berhubungan dengan Gilang. Ia buru-buru memakai jaket. Saya ikut karena merasa tidak tenang. Ketika kami tiba, di halaman rumah sudah ada 3 pria asing menunggu. Semuanya berwajah sangar, bertato, dan bicaranya kasar. Bu Ratna duduk di dalam rumah menangis sesenggukan, sementara Gilang menunduk dalam-dalam, bau alkohol tercium menyengat. Seorang pria menunjuk lurus ke wajah Gilang dan berkata, "Hari ini tidak ada uang, jangan salahkan kami kalau bicara kasar." Baskara bertanya lebih jauh dan baru tahu Gilang meminjam uang dari rentenir sebesar 70 juta rupiah. Awalnya hanya pinjam 30 juta, lalu bunga berbunga, ditambah beberapa pinjaman lain untuk menutupi kerugian, jadilah sebesar itu. Mendengarnya saja saya merinding. 70 juta bukan jumlah kecil, apalagi untuk orang tanpa pekerjaan tetap seperti Gilang. Pak Suryo menarik Baskara ke sudut, suaranya merendah hampir memohon, "Nak, tolong adikmu sekali ini saja. Bagaimanapun juga dia adikmu, kalau mereka membuat keributan, mau ditaruh di mana muka ayah ibu di depan tetangga." Baskara menatap ayahnya lalu menatap Gilang. Gilang sama sekali tidak menunjukkan penyesalan, ia hanya melirik kakaknya sekilas lalu kembali menunduk. Seolah-olah diselamatkan adalah hal yang wajar baginya. Malam itu, Baskara tetap mentransfer uang. Ia tidak ingin orang tuanya yang sudah tua harus mengalami didatangi orang ke rumah untuk dimaki-maki. Dalam perjalanan pulang, ia mengemudi dengan sangat pelan. Saya duduk di sampingnya, di dalam hati merasa kasihan pada suami sekaligus marah hingga sesak napas. Saya berkata, kalau terus-menerus diselamatkan seperti ini, Gilang tidak akan pernah jera. Baskara tidak menjawab, kedua tangannya mencengkeram setir begitu erat hingga urat-uratnya menonjol. Saya pikir setelah kejadian itu mertua saya akan lebih tegas pada Gilang, tapi tidak. Hanya beberapa hari kemudian, Bu Ratna sudah membelikannya makanan enak untuk memulihkan tenaganya. Ketika saya mengingatkannya dengan halus, ia langsung tidak suka. Dia sudah cukup menderita, jangan terus-menerus menyalahkannya. Saya berkata dengan sangat lembut, "Bu, saya tidak menyalahkan, tapi kalau terus-menerus melunasi utangnya, dia tidak akan pernah dewasa." Bu Ratna tiba-tiba menoleh menatap saya, matanya tajam. "Anak kandungku, aku tahu cara mendidiknya." Kalimat itu seperti tamparan langsung di wajah saya. Saya diam, tapi hati saya terasa sangat pahit. Ternyata semua masukan saya hanyalah kata-kata orang luar. Dan bagi ibunya, seberapapun salahnya Gilang, ia tetaplah anak yang perlu dilindungi. Belum sampai setahun kemudian, Gilang membuat masalah lagi. Kali ini bukan 70 juta, melainkan utang lain yang disembunyikan lebih rapat. Saya mulai melihat dengan jelas sebuah pola yang menyakitkan dalam keluarga ini. Orang yang hidup baik-baik, bertanggung jawab seperti Baskara dianggap sebagai tiang penyangga seluruh keluarga. Sedangkan perusak seperti Gilang malah dicintai, dilindungi, dan dimaafkan berulang kali. Suatu kali saat makan, Gilang mengambil potongan daging terbaik ke mangkuknya sambil tersenyum sinis, "Kakak dan Mbak kenapa bekerja keras sampai lelah? Nanti juga harta ayah ibu pasti jadi milikku." Seluruh meja makan hening sejenak. Saya melirik Baskara, melihatnya masih menunduk makan seolah tidak mendengar. Tapi saya tahu ia mendengarnya dengan sangat jelas. Hanya saja ia sudah terbiasa menelan kata-kata menyakitkan itu ke dalam hati. Dan justru keheningan itulah yang nantinya membuat saya lebih sakit daripada pertengkaran manapun.
Segalanya mulai berubah arah pada awal bulan itu ketika keluarga besar suami saya mengadakan pertemuan besar. Hari itu akhir pekan. Sejak pagi-pagi, Pak Suryo sudah menelepon mengingatkan Baskara harus hadir. Suaranya sangat serius, seolah akan ada urusan negara yang penting. Saya bertanya pada suami apakah saya perlu ikut. Ia berpikir sejenak lalu berkata, "Kamu ikut juga tidak apa-apa. Ini urusan keluarga, kita harus hadir sebagai formalitas." Pertemuan diadakan di rumah kepala marga. Ketika kami suami istri tiba, halaman sudah penuh dengan sepeda motor. Di dalam rumah, orang-orang duduk memenuhi ketiga ruangan. Wajah-wajah tua dalam keluarga besar semuanya hadir, dari paman, bibi, hingga sepupu-sepupu Baskara. Suasananya hari itu berbeda dari acara selamatan biasa. Semua orang berpakaian rapi, berbicara pelan. Di atas meja bahkan sudah ada setumpuk dokumen dan buku catatan yang sangat tebal. Setelah beberapa sapaan, kepala marga berdiri dan mengumumkan bahwa keluarga besar telah berdiskusi berkali-kali dan memutuskan untuk membangun pendopo leluhur. Pendopo lama sudah rusak, atap gentengnya bocor, tiang kayunya lapuk, dinding kapurnya mengelupas. Ia berkata ini bukan hanya soal merenovasi sebuah bangunan, tapi juga menjaga akar agar anak cucu nanti punya tempat untuk berziarah dan mengenang leluhur. Para orang tua yang mendengar itu semua mengangguk. Wajah mereka tampak hikmat. Kepala marga melanjutkan bahwa proyek diperkirakan akan menelan biaya hampir 5 miliar rupiah. Uang itu akan digunakan untuk membongkar bangunan lama, membangun kembali bagian utama, membuat halaman, gerbang, dinding pembatas, membeli perlengkapan ibadah, dan beberapa item lainnya. Ia menekankan dengan sangat jelas, sumbangan bersifat sukarela, sesuai kemampuan masing-masing keluarga. Yang punya banyak menyumbang banyak, yang punya sedikit menyumbang sedikit, sama sekali tidak ada paksaan, dan masalah uang tidak akan dijadikan tolak ukur hubungan kekerabatan. Mendengar itu, saya merasa cukup lega. Bagaimanapun juga ini adalah urusan bersama seluruh keluarga besar. Jika dilakukan dengan transparan dan sukarela, ini adalah hal yang baik. Baskara duduk di samping saya. Wajahnya tenang. Ia bukan orang yang suka pamer, tapi untuk urusan yang berkaitan dengan leluhur dan keluarga, ia selalu memiliki rasa hormat tertentu. Setelah pertemuan, dalam perjalanan pulang, ia berkata kepada saya, "Urusan ini kita harus ikut menyumbang, tapi sesuai kemampuan saja." Saya bertanya, "Kamu perkirakan berapa?" Baskara berpikir sejenak lalu menjawab, "Sekitar 50 juta rupiah sudah pantas. Tidak terlalu sedikit sehingga dianggap tidak peduli, juga tidak terlalu banyak hingga mengganggu rencana keuangan kita." Saya mengangguk setuju. Di usia kami sekarang, kami masih harus memikirkan anak-anak, kesehatan, dan dana darurat untuk masa depan. 50 juta rupiah bagi kami suami istri bukan jumlah kecil, tapi jika itu adalah bentuk penghormatan kepada leluhur, saya merasa lega. Malam itu, Baskara bahkan dengan teliti mencatatnya di buku pengeluaran keluarga. Ia berkata akan mentransfernya ketika panitia pembangunan sudah punya rekening resmi, tidak akan memberikan uang tunai melalui siapapun. Mendengar itu saya semakin tenang karena suami saya selalu bertindak jelas dan tidak suka hal yang abu-abu. Beberapa hari kemudian, kehidupan berjalan seperti biasa. Saya pikir urusan pendopo leluhur hanya sebatas menyumbang sesuai kemampuan lalu menunggu proyek dimulai. Tapi sekitar seminggu kemudian, saat saya sedang menyiapkan makan malam, telepon Baskara berdering. Yang menelepon adalah seorang sepupu yang cukup dekat dalam keluarga. Begitu Baskara mengangkat telepon, ia langsung mengaktifkan loudspeaker karena tangannya sedang mengelap beberapa gelas di atas meja. Di seberang telepon, suara itu berkata setengah bercanda setengah serius. "Wah, hebat sekali kamu, Baskara. Dengar-dengar kalian suami istri menyumbang 300 juta untuk membangun pendopo leluhur ya?" Tangan saya berhenti di udara. Baskara juga terpaku, kain lap masih di tangannya. Ia mengerutkan kening dan bertanya lagi, "Apa katamu? 300 juta apa?" Orang di seberang mengira suami saya sedang merendah, jadi ia tertawa. "Sudahlah, jangan pura-pura lagi. Seluruh keluarga besar sudah tahu. Waktu rapat tambahan kemarin,
Pak Suryo berdiri dan bilang dengan jelas kalau keluarga Baskara akan menanggung 300 juta. Semua orang memuji keluargamu punya hati dan berkecukupan. Saya merasa seperti baru saja disiram seember air dingin. 300 juta bukan 3 juta, apalagi sebuah candaan di warung kopi. Itu adalah jumlah yang sangat besar, cukup untuk mengacaukan rencana keuangan seluruh keluarga. Baskara bertanya dengan suara pelan, "Apa kamu yakin ayahku yang bilang begitu?" Di seberang telepon langsung menjawab, "Yakin sekali." Beliau bahkan bilang anak sulung harus jadi contoh, agar cabang keluarga lain bisa menirunya. Dapur rumah kami hening seketika. Suara minyak mendesis di wajan pun seolah mengecil. Baskara tidak berkata apa-apa lagi, hanya mengucapkan terima kasih sekilas lalu menutup telepon. Ia meletakkan gelas yang sedang dilapnya ke meja, tapi karena tangannya mencengkeram terlalu erat, dasar gelas itu membentur permukaan kaca dan menimbulkan suara ketukan kering. Saya menatap suami saya, di dalam hati mulai timbul perasaan tidak enak yang sangat jelas. Saya bertanya pelan, "Apa kamu bilang sesuatu pada ayah dan ibu?" Baskara menggelengkan kepala, wajahnya saat itu dingin menakutkan. Sesaat kemudian, ia baru mengambil telepon dan menelepon orang lain di keluarga untuk mengkonfirmasi. Lalu orang kedua, orang ketiga, jawaban yang diterima selalu sama. Pak Suryo telah berdiri di tengah pertemuan keluarga, di depan banyak orang, dan menyatakan dengan tegas bahwa Baskara dan istrinya akan menyumbang 300 juta rupiah untuk pembangunan pendopo leluhur. Baskara meletakkan telepon di atas meja. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya melihat suami saya marah sampai tidak mau menyembunyikannya lagi. Ia mengambil gelas air dan minum seteguk, tapi belum sempat menelan semuanya, ia sudah membantingnya ke meja hingga airnya tumpah. Suaranya merendah, setiap kata diucapkan seolah ditekan melalui sela-sela giginya. "Siapa yang mengizinkan ayah dan ibu menjanjikan uangku?" Malam itu, makan malam di rumah kami seolah batal. Baskara berdiri mengambil jaket, sementara saya mematikan kompor, buru-buru menutup panci sayur, lalu mengikutinya. Dalam perjalanan ke rumah mertua, tidak ada satupun dari kami yang berbicara. Mobil melaju dalam keheningan, hanya ada suara mesin dan lampu sein yang berkedip-kedip di tengah malam. Saya melirik Baskara, melihat wajahnya tegang, kedua tangannya mencengkeram setir dengan sangat erat. Saya tahu kali ini ia bukan sekadar kesal. Ia sedang dipojokkan oleh orang tuanya sendiri di depan seluruh keluarga besar. Ketika mobil berhenti di depan gerbang, lampu di rumah mertua masih menyala. Suara tawa dan obrolan terdengar sampai ke halaman. Saya turun dari mobil, baru sampai di teras sudah melihat Pak Suryo dan Bu Ratna sedang menerima beberapa kerabat. Di atas meja ada teko teh panas, piring kue, dan piring buah yang ditata dengan sangat indah. Pak Suryo duduk di posisi tengah, wajahnya gembira seperti orang yang baru saja menerima penghargaan. Bu Ratna tersenyum dan berbicara dengan lembut. Mulutnya terus-menerus menyebut soal pembangunan pendopo leluhur seolah keluarganya telah melakukan sesuatu yang sangat membanggakan. Melihat kami suami istri masuk, Bu Ratna sedikit terkejut, tapi dengan cepat ia tersenyum. Ia berkata dengan manis, "Oh, kalian berdua pulang, tepat waktu sekali." Sedang bicara soal pendopo leluhur ini, seorang kerabat menoleh ke arah Baskara, tersenyum gembira. Baskara memang membuat orang tuanya bangga. Zaman sekarang anak yang berbakti sepertimu jarang sekali. Saya mendengarnya dan dada saya terasa sesak. Sementara Baskara hanya berdiri diam, matanya tidak menatap siapapun selain Pak Suryo. Ia tidak bertele-tele, tepat di tengah ruang tamu di depan semua orang. Baskara bertanya langsung, 300 juta itu urusan apa? Pertanyaan itu membuat tawa di ruangan langsung berhenti. Beberapa kerabat saling pandang lalu menatap Pak Suryo. Suasana yang tadinya ceria tiba-tiba menjadi tegang. Bu Ratna hendak menengahi tapi Pak Suryo sudah meletakkan cangkir tehnya. Wajahnya masih santai seolah tidak ada yang serius. Ia berkata, "Ada apa sih? Kok dibesar-besarkan? Ini urusan keluarga, urusan leluhur. Ayah dan ibu yang bicara lebih dulu juga demi kebaikanmu." Baskara menatap ayahnya. Suaranya masih tenang tapi lebih dingin dari biasanya. "Aku tidak pernah setuju menyumbang 300 juta. Pak Suryo mengerutkan kening.
Mungkin ia tidak menyangka putranya berani bicara terus terang seperti itu di depan orang luar. Bu Ratna buru-buru tersenyum canggung. Suaranya melembut, "Sudahlah, Baskara. Anak yang sukses harus ikut menanggung urusan keluarga. Kan tidak ada yang menyuruhmu melakukan hal buruk." Saya berdiri di sampingnya dan tangan saya terasa dingin. Kalimatnya terdengar lembut, tapi sebenarnya sedang membebankan sebuah kewajiban yang tidak bisa ditolak di pundak suami saya. Baskara menjawab, "Sukses atau tidak itu urusanku. Tapi uang kami suami istri tidak ada yang berhak menjanjikannya tanpa izin." Beberapa kerabat mulai canggung. Ada yang pura-pura minum teh, ada yang menatap lantai, tidak ada yang berani ikut campur. Tapi semua orang paham ini bukan lagi soal sumbangan biasa. Pak Suryo akhirnya berubah raut. Ia membentak, "Maksudmu apa bicara begitu? Ayah dan ibu berjanji juga demi kehormatan keluarga. Kamu mau membuat ayah dan ibu malu?" Baskara bertanya balik, "Kalau aku tidak menyumbang, bagaimana?" Pak Suryo hampir tidak perlu berpikir. Ia langsung menjawab, "Ayah dan ibu akan malu di depan seluruh keluarga besar. Orang-orang akan bilang keluarga ini hanya omong besar. Anaknya sukses tapi tidak memikirkan asal-usul." Jawaban itu membuat hati saya dingin. Ternyata yang ia takutkan bukan apakah kami mampu atau tidak, juga bukan bagaimana kami harus mengatur keuangan. Yang paling ia takutkan adalah kehilangan muka. Kehilangan muka di depan kerabat, di depan tetangga, di depan orang luar, yang hanya melihat lapisan luar yang megah tanpa tahu di dalamnya sudah rapuh. Baskara menatap ayahnya lama sekali lalu berkata-kata demi kata, "Yang berjanji adalah ayah dan ibu, bukan aku." Bu Ratna mendengar itu langsung muram. Ia membanting cangkir air ke meja. Suaranya tidak lagi lembut, "Seluruh keluarga besar sudah tahu. Sekarang kalau kamu menariknya kembali, sama saja menampar muka ayah dan ibu. Jadi anak kok membiarkan orang tuanya diejek orang? Apa kamu tidak merasa bersalah?" Baskara tersenyum sangat tipis. Senyum yang sama sekali tidak ada kegembiraan, hanya kelelahan dan kepahitan. Ia bertanya, "Lalu waktu ayah dan ibu berdiri menjanjikan 300 juta, apakah ayah dan ibu merasa bersalah karena tidak bertanya padaku satu kata pun?" Ruangan kembali hening. Saya melihat Bu Ratna menggigit bibir, sementara Pak Suryo memerah karena marah. Beberapa kerabat melihat situasi tegang dan langsung pamit. Seseorang sambil memakai sandal berbisik, "Sudahlah, urusan keluarga kalian, biar diselesaikan sendiri, kami pulang dulu." Hanya beberapa menit kemudian, ruang tamu yang luas itu hanya tersisa mertua saya, kami suami istri, dan suasana yang berat seperti batu. Tepat saat itu, Gilang keluar dari kamar, sepertinya ia sudah mendengar semuanya. Ia memakai kaos oblong kusut, tangannya memegang ponsel, mulutnya mengunyah tusuk gigi, penampilannya sangat terganggu. Ia melirik Baskara lalu tersenyum sinis, "Kakak paling kaya di rumah, jadi wajar kalau menyumbang paling banyak. Cuma 300 juta saja kok hebohnya seperti orang mau diambil nyawanya." Saya langsung menoleh menatap Gilang. Suaranya begitu kurang ajar dan tidak tahu berterima kasih hingga saya tidak percaya. Baskara bertanya perlahan, "Lalu kamu menyumbang berapa?" Gilang terdiam sejenak lalu mengangkat bahu. "Aku sedang sulit, jadi menyumbang sesuai kemampuan. 5 juta juga sudah niat baik, kan?" Hanya dengan satu kalimat itu, segalanya seolah terbuka telanjang di depan mata saya. Orang yang tidak menghasilkan apa-apa, berhak menyumbang 5 juta disebut niat baik. Sedangkan suami saya dipaksa mengeluarkan 300 juta untuk menjaga gengsi seluruh keluarga. Bu Ratna melihat Gilang ditanya langsung membelanya. "Dia masih sulit. Kamu membandingkan dirimu dengan adikmu untuk apa?" "ATM era." Baskara menoleh menatap ibunya. Tatapan matanya saat itu sangat aneh. Begitu dingin hingga saya pun merasa merinding. Ia tidak berteriak, tidak membantah, hanya bertanya, "Lalu aku tidak pernah sulit begitu?" Tidak ada yang menjawab. Pak Suryo menghindari tatapan matanya. Bu Ratna memalingkan muka, sementara Gilang bergumam kesal, "Jadi kakak kok perhitungan sekali dengan adik?" Baskara berdiri diam sejenak lalu mengangguk seolah sudah mengerti sesuatu. Ia berkata sangat pelan tapi setiap katanya jatuh dengan jelas. "Baiklah, mulai hari ini, semua urusan kita selesaikan hitam di atas putih. Siapa yang berjanji, dia yang bertanggung jawab." Selesai berkata,
Ia berbalik dan berjalan ke pintu. Saya buru-buru mengikutinya. Sebelum meninggalkan halaman, saya menoleh ke belakang melihat rumah yang terang benderang itu. Pak Suryo masih duduk kaku di kursi. Bu Ratna memegangi dadanya, napasnya tersengal. Sementara Gilang bersandar di pintu dengan wajah kesal. Saya tahu konfrontasi malam itu belum menyelesaikan apa-apa. Tapi ada satu hal yang telah berubah. Selama lebih dari 20 tahun, Baskara selalu menjadi orang yang mengalah, selalu memilih mundur selangkah demi dua kata orang tua. Tapi malam itu, ketika melihat tatapan dinginnya pada Gilang, saya paham di dalam hati suami saya telah ada sebuah retakan yang sangat dalam. Dan sekali retakan itu muncul, ada hal-hal yang tidak akan pernah bisa kembali seperti semula. Malam itu, setibanya di rumah, Baskara tidak tidur. Ia duduk sendirian di ruang kerja. Di depannya ada buku catatan pengeluaran keluarga yang masih terbuka di halaman rencana sumbangan 50 juta untuk pendopo leluhur. Saya membuatkannya secangkir teh panas, meletakkannya dengan lembut di atas meja lalu duduk di sampingnya. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menatap angka yang telah ia tulis sebelumnya. Saya mengerti yang membuatnya sakit bukan hanya 300 juta. Tapi kenyataan bahwa orang tuanya telah seenaknya menggunakan namanya untuk ditukar dengan tepuk tangan dari keluarga besar. Keesokan paginya, Baskara tidak langsung ke kantor, melainkan menelepon seorang kenalan di panitia pembangunan pendopo leluhur. Ia berbicara dengan sangat tenang, hanya meminta untuk melihat kembali daftar sumbangan untuk memeriksa informasi agar akurat. Orang itu awalnya ragu, tapi karena Baskara dikenal sebagai orang baik dan juga orang yang tercatat menyumbang paling besar, mereka tidak curiga. Sekitar tengah hari, orang itu mengirimkan foto daftar sumbangan melalui telepon. Saya masih ingat saat Baskara membuka foto itu. Matanya terpaku lama pada bagian yang mencatat nama keluarga Pak Suryo. Dalam daftar itu, keluarga Pak Suryo mendaftar menyumbang 20 juta, Gilang mendaftar 5 juta. Sedangkan di baris nama Baskara, yaitu kami suami istri, tertulis jelas 300 juta. Total sumbangan dari cabang keluarga Pak Suryo di atas kertas adalah 325 juta. Sebuah angka yang cukup membuat seluruh keluarga besar berdecak kagum. Baskara menunjukkan teleponnya kepada saya. Saya melihat angka-angka itu dan hati saya marah hingga gemetar. Jika dilihat sekilas, semua orang akan berpikir keluarga Pak Suryo memang berhati mulia. Anaknya sukses, orang tuanya pandai menggerakkan. Seluruh cabang keluarga bersatu demi leluhur. Tapi sebenarnya sebagian besar uang itu dilimpahkan ke pundak kami suami istri. 20 juta dari mertua saya disandingkan dengan 300 juta dari putranya. Terlihat bagus sekaligus meningkatkan reputasi seluruh keluarga. Saya bertanya pelan, "Kamu mau melakukan apa?" Baskara tidak langsung menjawab. Ia memperbesar foto daftar itu, melihatnya berulang kali lalu tersenyum pahit. Senyum itu membuat hati saya sakit. Sesaat kemudian, ia baru berkata, "Aku ingin tahu apa yang ayah katakan waktu rapat itu. Tidak mungkin semua orang tiba-tiba memujinya seperti itu." Sore harinya, ia kembali menelepon seorang paman di keluarga yang dikenal terus terang dan tidak suka bertele-tele. Awalnya paman itu tertawa santai, mengatakan sumbangan adalah perbuatan baik, jangan pedulikan omongan orang. Tapi ketika Baskara bertanya secara spesifik bagaimana Pak Suryo berbicara hari itu, di seberang telepon tiba-tiba hening sejenak lalu paman itu menghela napas. "Ayahmu hari itu berdiri dan berbicara dengan sangat berapi-api. Dia bilang cabang keluarga kita meskipun bukan yang terkaya, tapi punya niat yang paling tulus. Dia juga bilang putra sulungnya selalu memikirkan asal-usulnya sehingga dengan sukarela menyumbang 300 juta untuk menjadi contoh." Saya mendengar melalui loudspeaker dan tenggorokan saya tercekat. Sukarela. Dua kata itu terdengar ringan tapi dalam situasi kami, itu tidak berbeda dengan sebuah tali pengikat. Sekali seluruh keluarga besar mendengar bahwa kami suami istri sukarela menyumbang 300 juta, jika sekarang kami menolaknya, yang akan dicap pelit dan ingkar janji adalah Baskara. Sementara Pak Suryo masih bisa berdiri di luar dan berkata putranya berubah pikiran sehingga membuat orang tuanya malu. Paman di keluarga itu menambahkan, hari itu banyak sekali yang memuji. Ada yang bilang cabang keluarga Pak Suryo memang yang paling tulus. Kepala marga bahkan bilang kalau setiap keluarga bisa seperti keluarganya, proyek akan selesai lebih cepat.
Mendengar itu, Baskara memejamkan mata. Saya tahu ia sudah mengerti semuanya. Mertua saya tidak hanya seenaknya menjanjikan uang. Mereka sedang menggunakan uangnya untuk membeli reputasi bagi diri mereka sendiri. Tapi ceritanya tidak berhenti di situ. Malam harinya, Ketua Panitia Pembangunan menelepon Baskara untuk membahas beberapa hal terkait jadwal pengumpulan uang tahap pertama. Orang itu berbicara cukup sopan, bahkan berterima kasih pada kami suami istri karena telah menyumbang besar. Baskara tidak buru-buru membantah, hanya bertanya lebih lanjut tentang cara pengelolaan dana, pemegang dana, dan penanggung jawab material. Mungkin karena mengira ia adalah penyumbang terbesar, mereka juga berbicara cukup terbuka. Awalnya semuanya terdengar normal. Dana akan dikelola bersama oleh Kepala Marga, Bendahara, dan Dewan Pengawas. Material akan ada penanggung jawab yang memeriksa kesesuaian faktur dan jumlah barang yang masuk. Tapi di akhir percakapan, Ketua Panitia itu tanpa sengaja mengucapkan sebuah kalimat yang membuat saya dan Baskara terdiam. Ia berkata, "Oh ya, Pak Suryo juga mengusulkan agar Gilang ikut mengurus bagian material bersama Bendahara. Katanya dia sedang santai, punya waktu untuk bolak-balik." Baskara langsung mengangkat kepala menatap saya. Saya juga terpaku, Gilang mengurus material. Seseorang yang pernah pinjam uang dari rentenir, pernah berjudi, pernah berulang kali membiarkan kakaknya menanggung utang. Sekarang diusulkan untuk menyentuh uang dan material seluruh keluarga besar. Hanya memikirkan itu saja, punggung saya sudah terasa dingin. Baskara bertanya lagi dengan sangat pelan, "Siapa yang mengusulkan itu?" Di seberang telepon menjawab dengan santai, "Pak Suryo, siapa lagi?" Beliau bilang ingin memberi Gilang kesempatan untuk bekerja dengan baik. Lagi pula, keluarga kita menyumbang besar. Jadi wajar kalau ada perwakilan yang terlibat lebih dalam di panitia pembangunan agar tenang. Kalimat itu seperti pisau yang mengiris langsung lapisan kepalsuan yang coba dibangun oleh mertua saya. Ternyata 300 juta tidak hanya untuk membeli reputasi. Itu juga bisa menjadi tiket untuk mendorong Gilang ke posisi yang berwenang menyentuh uang dan material proyek. Setelah telepon ditutup, ruangan menjadi sunyi sangat lama. Baskara berdiri di dekat jendela, matanya menatap keluar, tapi saya tahu di dalam kepalanya ia sedang merangkai setiap kejadian. Pak Suryo berdiri menjanjikan 300 juta atas nama kami. Seluruh keluarga besar memuji cabang keluarganya yang tulus. Lalu ia mengusulkan Gilang masuk ke panitia pengelola material dengan alasan keluarga mereka menyumbang besar. Semuanya terdengar terpisah-pisah, tapi ketika disatukan, menjadi sebuah rangkaian yang menakutkan. Saya mendekati suami saya dan bertanya pelan, "Apa yang sedang kamu pikirkan?" Baskara menoleh menatap saya. Tatapan matanya saat itu bukan lagi kemarahan biasa, melainkan kewaspadaan yang sangat dalam. Ia berkata pelan tapi setiap katanya membuat saya merinding. "Aku pikir 300 juta ini hanya jebakan awal, di baliknya ada urusan yang jauh lebih besar." Saya tidak bisa menjawab. Di luar langit sudah gelap, di dalam ruangan, hanya ada cahaya lampu kuning yang menyorot daftar sumbangan yang masih menyala di layar ponsel. Saat itu saya tiba-tiba merasa sebuah rencana berbahaya sedang diam-diam terbentuk dalam keluarga besar. Dan jika Baskara tidak menyadarinya, uang 300 juta itu mungkin baru langkah pertama yang akan menyeret kami ke dalam lubang yang jauh lebih dalam. Setelah percakapan telepon dengan Ketua Panitia Pembangunan, Baskara tidak banyak bicara lagi, tapi saya tahu ia sudah mulai mengawasi setiap pergerakan di sekitar proyek pendopo leluhur. Ia tidak membuat keributan, tidak buru-buru mengkonfrontasi siapapun, juga tidak mengumumkan akan menarik sumbangannya seperti yang mungkin dipikirkan banyak orang. Ia hanya diam-diam mengamati. Baskara memang seperti itu, semakin marah semakin tenang, semakin curiga semakin tidak menunjukkannya. Beberapa hari kemudian, proyek pendopo leluhur mulai menerima gelombang pertama material. Karena namanya tercatat sebagai penyumbang terbesar, Baskara punya alasan yang sah untuk menanyakan perkembangannya. Ia menelepon seorang keponakan di keluarga yang ikut bekerja di proyek, memintanya sesekali mengirimkan beberapa foto. Awalnya saya pikir ia hanya ingin tahu sudah sampai mana pengerjaannya, tapi semakin lama saya baru mengerti ia sedang diam-diam memverifikasi setiap angka. Suatu malam, Baskara meletakkan beberapa foto dan salinan faktur di depan saya.
Ia menunjuk baris yang mencatat pembelian 500 sak semen lalu berkata, "Coba lihat lapangan penumpukan material. Jumlah sak semen yang sebenarnya tidak mungkin sampai 500. Saya melihat foto itu dengan teliti. Meskipun tidak ahli dalam konstruksi, saya juga melihat tumpukan semen itu tidak sebanyak angka di kertas." Baskara membuka foto lain, yang diambil dari sudut samping proyek. Ia berkata perlahan, "Aku sudah minta orang menghitung secara kasar, hanya sekitar 300 sak lebih." Mendengarnya punggung saya merinding. Sebuah proyek milik seluruh keluarga besar, uangnya disumbangkan oleh begitu banyak keluarga. Tapi sejak gelombang pertama material sudah ada tanda-tanda kekurangan. Belum berhenti di situ, Baskara juga menemukan bahwa kayu yang tercatat di faktur adalah kayu jati kelas 1 dengan harga sangat tinggi. Tapi dari gambar yang dikirim kenalannya, jenis kayu yang ditumpuk di proyek dari warna dan seratnya sama sekali tidak mirip. Ia menunjukkannya pada seorang teman yang sudah bertahun-tahun bekerja di bidang mebel. Orang itu hanya melihat sekilas dan berkata, "Ini sulit disebut jati kelas 1. Kalau fotonya benar, harganya tidak mungkin setinggi di faktur." Saya menatap Baskara. Hati saya mulai merasa lebih tidak tenang. Jika ini benar, maka ini bukan lagi sekadar omong kosong atau janji uang yang sembarangan. Ini sudah menjadi kasus penggelapan dana proyek. Dan dalam daftar orang yang ikut mengurus material ada nama Gilang. Seseorang yang pernah membuat begitu banyak utang, yang menghabiskan uang tanpa tahu batas. Sekarang berdiri di antara tumpukan material, dan faktur bernilai ratusan juta. Memikirkan itu, saya tiba-tiba merasa jebakan 300 juta itu memang tidak sederhana. Baskara masih belum buru-buru menyimpulkan. Ia berkata, "Tanpa bukti kuat kita tidak bisa menuduh siapapun. Tapi ia harus menghentikan ini sebelum terlalu jauh." Ia meminta beberapa orang lagi di keluarga untuk mengawasi jumlah material yang masuk. Hari pengiriman, orang yang menandatangani tanda terima, dan orang yang melakukan pembayaran. Dari potongan-potongan kecil itu, sebuah gambaran perlahan terbentuk. Ada beberapa pengeluaran yang dicatat dengan sangat rapi di buku, tapi kenyataan di lapangan tidak sesuai. Lalu sebuah kejadian membuat semua kecurigaan semakin kuat. Malam itu, seorang sepupu menelepon Baskara. Suaranya terdengar kesal sekaligus canggung. Orang ini bercerita bahwa saat melewati sebuah warung minum di dekat proyek, ia mendengar Gilang sedang minum-minum dengan teman-temannya. Gilang mabuk, bicaranya sangat keras, bahkan membusungkan dada dan membual. Uang proyek itu banyak cara-carinya. Orang-orang menyumbang banyak, kalau kita pintar memutarnya ya dapat bagian juga, bodoh kalau kerja tanpa imbalan. Sepupu itu mendengarnya dan langsung ketakutan. Ia diam-diam pergi tanpa berani bertanya. Tapi kalimat itu dengan cepat menyebar di keluarga. Ada yang bilang Gilang mabuk dan bicara sembarangan. Ada yang bilang tidak ada asap kalau tidak ada api. Sedangkan saya setelah mendengarnya hanya merasa hati saya berat. Orang biasa pun belum tentu berani bicara seperti itu. Apalagi Gilang adalah orang yang sedang diusulkan untuk mengurus material. Baskara memutuskan untuk pulang dan berbicara dengan orang tuanya. Saya ikut bersamanya tapi di dalam hati sudah menduga hasilnya. Begitu suami saya menyebutkan faktur semen, kayu, dan ucapan Gilang di warung, Bu Ratna langsung berubah raut. Ia tidak bertanya benar atau tidak, juga tidak peduli apakah proyek mengalami kerugian atau tidak. Kalimat pertama yang ia katakan adalah, "Kamu iri pada adikmu makanya mengarang cerita." Baskara tertegun, ia menatap ibunya seolah tidak percaya. Pak Suryo keluar dari dalam rumah. Mendengar percakapan itu ia menjadi marah dan memukul meja dengan keras. "Dari kecil sampai besar, kamu selalu mengawasi adikmu. Apa salah yang sudah dia lakukan sampai kamu menuduhnya?" Baskara menjawab dengan sangat pelan, "Aku tidak menuduh. Aku bilang ada tanda-tanda kejanggalan." Tapi Pak Suryo langsung menepisnya. "Kejanggalan apa? Dia punya niat baik membantu keluarga. Kenapa kamu tidak membiarkannya memulai hidup baru dengan tenang?" Gilang saat itu juga ada di sana. Ia duduk dengan kaki disilangkan di atas kursi, wajahnya tegang. Sesekali ia menyeringai seolah bukan urusannya. Ia berkata, "Kakak tidak mau menyumbang ya sudah. Jangan cari-cari alasan untuk menggangguku. Aku memang miskin, tapi aku tidak serendah itu sampai harus mencuri uang pendopo leluhur." Mendengar kalimat itu, saya hampir tertawa karena pahit.
Orang yang pernah membiarkan kakaknya membayar utang berulang kali, sekarang mengucapkan kata tidak serendah itu dengan begitu lancar. Baskara tidak berdebat lagi, ia hanya menatap satu persatu orang di rumah itu lalu berkata, "Aku sudah peringatkan. Kalau suatu hari nanti dia merusak kehormatan seluruh keluarga, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkan." Selesai berkata ia berbalik pergi. Bu Ratna masih memanggil dari belakang, "Jangan pulang ke sini membuat masalah lagi. Kalau adikmu sampai digosipkan orang, ibu tidak akan memaafkanmu." Saya berjalan di belakang suami saya dan mendengarnya dengan hati yang dingin. Mereka tidak takut Gilang berbuat salah. Mereka hanya takut Gilang dijelek-jelekan orang lain. Beberapa hari kemudian, apa yang dikhawatirkan Baskara akhirnya terjadi. Kepala marga tiba-tiba mengirim pesan untuk mengadakan pertemuan darurat. Alasannya ditulis sangat singkat, memeriksa kembali dana dan material tahap awal. Hari itu ketika kami suami istri datang, suasana di rumah kepala marga sangat berat, berbeda dari sebelumnya. Di atas meja ada buku catatan, faktur, foto material, dan daftar orang yang menandatangani tanda terima. Gilang duduk di sudut, wajahnya pucat tapi masih berusaha terlihat tenang. Pak Suryo dan Bu Ratna tampak gelisah. Kepala marga membuka buku, suaranya menjadi serius. Berdasarkan pemeriksaan awal, dana material kurang hampir 200 juta, semen, kayu, besi, semuanya ada selisih. Orang yang menandatangani dan mengawasi bagian ini adalah Gilang. Seluruh ruangan langsung ramai. Semua mata tertuju pada Gilang. Ia melompat berdiri, wajahnya memerah, suaranya meninggi. "Jangan limpahkan semuanya padaku. Aku tidak memegang uang itu." Kepala marga langsung bertanya, "Lalu uangnya di mana?" Gilang melihat sekeliling sejenak lalu tiba-tiba menunjuk lurus ke arah Pak Suryo dan Bu Ratna. Suaranya gemetar tapi sangat jelas. "Uang itu dipegang ayah dan ibu." Begitu kalimat itu diucapkan, seluruh ruangan seolah kehabisan suara. Pak Suryo terpaku di kursinya. Bu Ratna membuka mulut tapi tidak bisa berkata apa-apa. Sedangkan Baskara berdiri di samping saya, wajahnya begitu dingin hingga saya tahu. Badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Begitu ucapan Gilang terdengar, seluruh rumah kepala marga langsung riuh seperti sarang lebah yang pecah. Ada yang melompat bertanya lagi, ada yang menoleh menatap Pak Suryo, ada yang menunduk melihat buku-buku di meja seolah tidak percaya pada telinganya sendiri. Kepala marga memukul meja dengan keras, berteriak, "Diam semua, bicara satu persatu, jangan jadikan tempat ini seperti pasar." Tapi suasana saat itu sudah begitu tegang hingga hanya butuh satu kata lagi untuk meledak. Pak Suryo adalah yang pertama bereaksi. Ia melompat berdiri, berjalan cepat ke hadapan Gilang lalu menampar wajahnya dengan sangat keras. Suara tamparan itu terdengar kering di tengah ruangan yang penuh sesak. Bu Ratna menjerit, sementara Gilang terhuyung mundur, tangannya memegangi pipi, matanya merah karena marah. Pak Suryo menunjuk wajahnya, suaranya gemetar karena marah. "Jaga mulutmu, kamu bicara sembarangan apa?" Gilang seolah terdesak ke sudut, tidak ada lagi kesombongan seperti biasanya. Ia berteriak, "Aku bicara jujur, ayah pukul aku juga percuma. Uang itu dipegang ayah dan ibu, aku tidak memegangnya." Seluruh ruangan kembali riuh. Bu Ratna buru-buru menghampiri dan menarik tangan Gilang. Suaranya menangis sambil menggeram, "Kamu gila ya, nak? Kalau ada masalah bicarakan di rumah. Kenapa mempermalukan ayah dan ibu di depan kerabat begini?" Tapi Gilang menyentakkan tangannya. Wajahnya berubah antara ketakutan dan kekesalan. Ia mulai menceritakan semuanya satu persatu. Setelah Pak Suryo berdiri di depan keluarga besar dan membual bahwa Baskara menyumbang 300 juta, ia mendapat terlalu banyak pujian. Ada yang memuji ia pandai mendidik anak, ada yang bilang cabang keluarganya tulus, ada yang bahkan mengusulkan agar ia terlibat lebih dalam penggalangan dana. Dari pujian-pujian itu, Pak Suryo mulai serakah akan popularitas. Ia ingin keluarganya tidak hanya memimpin daftar sumbangan tapi juga menjadi cabang keluarga paling menonjol. Gilang berbicara sambil terengah-engah. "Ayah bilang kalau keluarga kita menyumbang lebih banyak lagi, seluruh keluarga besar akan hormat. Ayah bilang kalau pendopo leluhur ini selesai, nama keluarga kita akan selalu disebut. Tapi di rumah tidak ada uang,
Jadi ayah pinjam dari rentenir 150 juta. Mendengar itu, kepala marga langsung berdiri. Ia menatap lurus ke arah Pak Suryo, suaranya memberat. Benar begitu. Pak Suryo diam. Keheningan itu lebih menakutkan daripada pengakuan manapun. Bu Ratna terduduk lemas di kursi. Kedua tangannya mencengkeram ujung bajunya, wajahnya pucat pasi. Baskara berdiri di samping saya, tidak ikut campur, juga tidak bertanya lebih lanjut. Ia hanya menatap orang tuanya dengan tatapan yang sangat berat. Justru keheningan itulah yang membuat saya sakit hati, karena saya tahu di dalam hatinya saat itu mungkin sudah dingin sampai ke tulang. Gilang melanjutkan. Kali ini suaranya lebih pelan tapi setiap katanya tetap jelas, ibu juga tahu. Ibu bilang pinjam saja dulu, nanti juga pasti bisa memaksa Kak Baskara yang bayar. Ayah dan ibu bilang dia gengsi, tidak mungkin membiarkan seluruh keluarga besar tahu keluarga kita ingkar janji. Ternyata dia tidak mau menyumbang 300 juta, malah mulai menanyakan pembukuan. Sampai penagih utang mendesak. Baru ayah dan ibu menyuruhku mengambil sedikit uang material untuk diputar dulu. Menunggu Kak Baskara luluh baru diganti. Seluruh ruangan seolah membeku, tidak ada lagi yang berbisik. Beberapa orang tua di keluarga menatap Pak Suryo dengan tatapan antara kaget dan kecewa. Seorang paman berkata dengan suara gemetar, "Pak Suryo, uang pembangunan pendopo leluhur itu uang seluruh keluarga, uang untuk arwah leluhur. Bagaimana bisa kalian gunakan untuk membayar utang pribadi?" Pak Suryo menunduk dalam-dalam, kedua bahunya merosot. Pria yang selalu mengangkat kepala tinggi-tinggi dan membual di depan kerabat itu kini tidak bisa berkata sepatah kata pun. Kepala marga membanting buku ke meja, suaranya serak karena marah. "Kalian berani mengambil uang pembangunan pendopo untuk menjaga gengsi. Kalian anggap leluhur itu apa? Kalian anggap kepercayaan seluruh keluarga besar itu apa?" Tidak ada yang menjawab. Bu Ratna mulai menangis. Tapi tangisannya tidak lagi membuat orang bersimpati. Itu seperti tangisan seseorang yang pakaian mewahnya dilucuti di depan umum. Tepat saat suasana tegang hingga menyesakkan, di halaman tiba-tiba terdengar suara motor berhenti mendadak. 3 pria asing masuk, yang di depan memakai jaket hitam. Tangannya memegang setumpuk kertas, wajahnya dingin. Tanpa ada yang bertanya, ia langsung berkata, "Pak Suryo ada di sini, hari ini sudah jatuh tempo. Kalau tidak bayar, kami akan bertindak sesuai surat-surat." Seluruh keluarga besar langsung menoleh. Begitu Pak Suryo melihat kelompok orang itu, wajahnya langsung berubah. Bu Ratna gemetar, mulutnya tergagap. "Kenapa kalian datang ke sini?" Pria berjaket hitam itu tersenyum sinis. "Tidak ke sini lalu kemana? Bapak dan Ibu sudah menghindar beberapa hari. Hari ini dengar-dengar ada pertemuan keluarga besar, kami datang biar praktis." Selesai berkata, ia meletakkan tumpukan kertas itu di atas meja di depan kepala marga. Kepala marga mengambilnya untuk dilihat, raut wajahnya semakin berat. Itu adalah surat utang, tertulis jelas jumlah 150 juta, bunga harian. Peminjamnya adalah Pak Suryo, lengkap dengan tanda tangan dan cap jempol. Pria berjaket hitam itu menunjuk tanda tangan lalu berkata dengan jelas, "Beliau pinjam untuk menyumbang pembangunan pendopo leluhur. Beliau sendiri yang bilang begitu. Katanya nanti putra sulungnya yang bayar. Sekarang kami hanya butuh uangnya. Urusan keluarga kalian selesaikan sendiri." Saya mendengar itu dan darah saya seolah mendidih. Jadi sejak awal mertua saya tidak hanya berniat menggunakan uang Baskara untuk membeli popularitas. Mereka juga membawa-bawa namanya sebagai alasan untuk berutang di luar. Mereka yakin sekali hanya dengan mendorongnya ke posisi sulit, ia akan kembali seperti biasanya, menelan ludah dan membereskan kekacauan. Tapi kali ini segalanya sudah berbeda. Baskara melangkah maju, menatap lurus ke kelompok penagih utang lalu berkata, "Saya tidak ada hubungannya dengan pinjaman ini." "Siapa yang tanda tangan?" "Dia yang bertanggung jawab." Suaranya tidak keras tapi sangat tegas. Pak Suryo mengangkat kepala menatap putranya, tatapannya antara panik dan memohon. Bu Ratna menangis memanggil, "Baskara, jangan bilang begitu, ayah dan ibu juga demi kehormatan keluarga." Baskara menoleh menatap ibunya, suaranya merendah, kehormatan yang harus dibayar dengan pinjaman rentenir. Mengambil uang material lalu melimpahkannya pada anak. Itu bukan lagi kehormatan, itu kebohongan. Kalimat itu membuat Bu Ratna terdiam.
Sedangkan Pak Suryo terduduk lemas di kursi seperti orang yang kehilangan seluruh tenaganya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidup saya melihat mertua saya tidak punya tempat lagi untuk bersembunyi. Pujian-pujian, anggukan kagum, reputasi sebagai keluarga berkecukupan yang mereka bangun selama bertahun-tahun tiba-tiba runtuh di depan seluruh keluarga besar. Dan yang lebih menyakitkan, yang meruntuhkannya bukan orang lain, melainkan keserakahan dan gengsi mereka sendiri. Setelah pertemuan hari itu, saya pikir segalanya sudah terungkap di depan seluruh keluarga besar, setidaknya mertua saya akan takut dan berhenti. Tapi hidup tidak sesederhana itu. Pemberi pinjaman tidak peduli siapa yang benar siapa yang salah, apalagi peduli Pak Suryo meminjam karena gengsi atau untuk membangun pendopo leluhur. Mereka hanya butuh uang. Dan ketika uang tidak dibayar tepat waktu, angka-angka mulai membengkak setiap hari seperti tumor ganas. Hanya dalam waktu kurang dari setengah bulan, pinjaman 150 juta sudah membengkak menjadi lebih dari 200 juta, ditambah denda, bunga keterlambatan, biaya perantara, dan biaya yang disebut ongkos jalan. Angka itu terus melonjak hingga hampir 400 juta. Pak Suryo awalnya masih mencoba bersikap tegar, mengatakan bisa menyelesaikannya sendiri, tapi kemudian penagih utang mulai datang ke rumah, duduk di depan gerbang, menelepon siang dan malam, bahkan mendatanginya di tempat ia biasa minum teh untuk menagih. Suatu sore, saat kami suami istri sedang di rumah, Bu Ratna menelepon. Begitu saya angkat, saya sudah mendengar suara tangisnya yang terseduh-seduh. Tidak ada lagi suara angkuh seperti biasanya. Hanya napas yang tersengal dan kata-kata yang terputus-putus. Lestari, suruh Baskara pulang sekarang. Ayahmu sudah tidak tahan lagi. Saya melirik Baskara. Ia mendengar semuanya tapi tetap duduk diam cukup lama, sebelum akhirnya berdiri mengambil kunci mobil. Ketika kami tiba, pemandangan di depan mata membuat saya merasa iba. Pak Suryo duduk meringkuk di tangga, rambutnya acak-acakan, wajahnya menua 10 tahun. Bu Ratna berdiri di sampingnya, kedua matanya bengkak. Di halaman ada beberapa kerabat tua, mungkin dipanggil untuk menjadi saksi atau untuk menekan. Melihat Baskara masuk, Pak Suryo langsung berdiri, tapi kakinya goyah seperti orang yang kehilangan tenaga. Ia memegang tangan suami saya, suaranya serak, "Baskara, selamatkan ayah untuk terakhir kalinya. Ayah salah, ayah tahu ayah salah, tolong ayah sekali ini saja, nanti ayah tidak akan berani lagi." Baskara tidak menarik tangannya tapi juga tidak menjawab. Ia hanya menatapnya sangat lama. Saya berdiri di sampingnya dan hati saya sesak. Karena saya tahu di dalam hatinya sedang terbelah dua. Satu sisi adalah kemarahan karena dimanfaatkan terlalu sering. Sisi lain tetaplah kasih sayang pada orang yang telah membesarkannya. Bu Ratna melihat Baskara diam dan tiba-tiba berlutut di tengah halaman. Saya terkejut dan hendak membantunya berdiri tapi ia sudah menangis sambil berkata, "Ibu mohon padamu, Nak. Kalau tidak ada uang untuk membayar, mereka tidak akan melepaskan ayah dan ibu. Ibu tahu kamu marah, tapi kamu anak sulung. Kamu tidak bisa melihat ayah dan ibu hidup sengsara seperti ini." Kerabat yang berdiri di sekitar mulai menghela napas. Seorang bibi angkat bicara, "Sudahlah, Baskara, bagaimanapun juga mereka orang tuamu. Marah ya marah, tapi ikatan darah tidak bisa diputus begitu saja." Saya mendengar kalimat itu dan hati saya terasa pahit. Saat butuh pinjaman, butuh pamer, butuh menjaga kehormatan, tidak ada yang menanyai Baskara. Begitu masalah pecah, semua orang membawa dua kata orang tua dan meletakkannya di pundaknya. Seorang paman lain ikut menimpali, "Kamu kan sukses? Bantulah orang tuamu kali ini." Kalau masalah ini semakin besar, seluruh keluarga besar juga ikut malu. Saya menoleh menatap Baskara. Ia masih diam tapi rahangnya mengeras. Saya tahu ia sedang mengingat banyak hal. Saat-saat membayar utang Gilang, saat-saat mentransfer uang untuk renovasi rumah, membeli perabotan, biaya rumah sakit, obat-obatan untuk orang tuanya. Saat-saat ia harus menelan ludah ketika hasil kerja kerasnya dianggap sebagai kewajiban. Selama lebih dari 20 tahun, ia tidak pernah pelit jika itu benar-benar untuk merawat orang tuanya. Yang membuatnya sakit adalah setiap kali ia memberi, mereka menganggapnya wajar, lalu terus menuntut lebih.
Setelah diam cukup lama, Baskara akhirnya angkat bicara. Suaranya tidak keras tapi membuat seluruh halaman hening. Aku hanya ingin bertanya satu hal pada ayah dan ibu. Kalau hari ini aku yang bangkrut, kalau penagih utang datang ke rumahku, kalau kami suami istri akan kehilangan segalanya, apakah ayah dan ibu akan menjual rumah untuk menyelamatkanku? Pertanyaan itu jatuh di tengah halaman seperti batu yang berat. Tidak ada yang berani bicara. Pak Suryo menunduk. Tangannya yang gemetar terlepas dari tangan Baskara. Bu Ratna juga diam. Air matanya masih mengalir tapi tidak ada kata yang keluar. Baskara menatap satu persatu orang lalu bertanya lagi, lebih pelan, "Ayah, ibu, apakah kalian akan menjual rumah untuk menyelamatkanku?" Masih tidak ada jawaban. Justru keheningan itulah yang menjawab segalanya. Saya melihat mata Baskara memerah tapi ia tidak menangis. Ia hanya tersenyum sangat tipis, senyum yang pahit sekaligus menyakitkan. Ia berkata, "Jadi selama ini aku pikir jauh aku berusaha sedikit lagi, berkorban sedikit lagi, ayah dan ibu akan menyayangiku seperti anak kandung." Kalimat itu membuat Bu Ratna langsung mengangkat kepala. Wajahnya pucat seketika. Pak Suryo juga menatap Baskara dengan tatapan panik, seolah takut ia baru saja menyentuh sesuatu yang tidak seharusnya disebut. Saya menyadari keanehan itu, tapi belum sempat mengerti apa yang terjadi. Seorang paman tua di keluarga, mungkin karena terlalu kesal dengan keheningan mertua saya, nyeletuk sebuah kalimat yang membuat seluruh halaman terpaku. Ia berkata, "Sudahlah, jangan memaksanya terus. Dari kecil dia bukan anak kandung, kenapa terus menuntutnya berkorban?" Suasana seolah tercekik. Saya berdiri kaku, telinga saya berdengung, mengira salah dengar. Baskara perlahan menoleh menatap paman itu. Matanya terbuka lebar tapi tidak ada suara yang keluar. Bu Ratna melompat maju, suaranya histeris. "Paman bicara sembarangan apa?" Pak Suryo pucat pasi, bibirnya bergerak-gerak tapi tidak bisa berkata-kata. Dan Baskara, pria yang terbiasa menanggung beban, terbiasa bersabar, saat itu berdiri di halaman rumah orang tuanya seperti seseorang yang jiwanya baru saja direnggut. Ia menatap Pak Suryo lalu menatap Bu Ratna. Suaranya serak, "Aku bukan anak kandung." "Maksudnya apa?" Tidak ada yang menjawab. Seluruh halaman hening. Hanya ada suara angin yang berhembus melalui pepohonan di luar gerbang. Saya berdiri di samping suami saya, tangan saya terasa dingin. Dan untuk pertama kalinya dalam lebih dari 20 tahun menjadi istrinya, saya melihat dunia Baskara runtuh tepat di depan mata saya. Baskara berdiri tak bergerak di tengah halaman, matanya masih menatap tajam pada paman yang baru saja keceplosan. Ia tidak berteriak, juga tidak menyerbu untuk menuntut penjelasan seperti yang saya duga. Justru ketenangan itulah yang membuat suasana semakin menakutkan. Sesaat kemudian, ia baru bersuara dengan serak, "Paman tadi bilang apa? Tolong ulangi sekali lagi untuk saya." Paman itu langsung pucat, mungkin ia sadar baru saja membocorkan rahasia yang tidak seharusnya. Ia menatap Pak Suryo dan Bu Ratna dengan canggung, mulutnya bergerak-gerak. Paman sudah tua jadi bicara ngelantur, jangan dimasukkan ke hati." Tapi Baskara tidak melepaskannya, ia melangkah maju, suaranya merendah, "Tidak, ini bukan masalah salah bicara. Paman tadi bilang saya bukan anak kandung, jadi saya ini siapa?" Tidak ada yang menjawab. Seluruh halaman tiba-tiba hening hingga saya bisa mendengar napas Bu Ratna yang tersengal-sengal. Pak Suryo menunduk. Kedua tangannya terkepal di atas lutut. Gilang berdiri di teras, wajahnya masih memerah bekas tamparan, tapi tatapan matanya saat ini sangat aneh. Bukan panik, apalagi terkejut. Itu seperti tatapan seseorang yang sudah tahu hal ini sejak lama, hanya menunggu untuk melihat seberapa sakit orang lain. Baskara menoleh menatap orang tuanya. Setiap kata diucapkan dengan sangat pelan. "Aku bertanya untuk terakhir kalinya. Apakah aku anak kandung ayah dan ibu?" Bu Ratna langsung menangis. Suara tangisnya merobek keheningan halaman. Tapi kali ini tidak ada yang menenangkan, juga tidak ada yang menasihati. Pak Suryo masih tidak berani mengangkat kepala. Hanya dengan melihat reaksi itu saja, saya sudah tahu jawabannya. Tapi tahu adalah satu hal, menerima adalah hal lain. Saya meraih tangan suami saya, merasakan betapa dinginnya. Setelah sangat lama, Pak Suryo akhirnya angkat bicara.
Suaranya serak seolah tenggorokannya tercekat. Tahun itu ayah dan ibu sudah menikah bertahun-tahun tapi belum punya anak. Sudah berobat kemana-mana, minum berbagai macam obat tapi tetap tidak berhasil. Orang luar menggunjing. Kerabat berbisik-bisik, ibumu menangis terus. Lalu ada yang memperkenalkan, ayah dan ibu datang ke sebuah panti asuhan. Waktu itu usiamu baru setahun lebih. Bu Ratna menutupi wajahnya dan menangis tersedu-sedu. Pak Suryo melanjutkan, setiap kalimat seolah ditarik dari luka yang telah ditutupi terlalu lama. Ayah dan ibu membawamu pulang, memberimu nama Baskara, menganggapmu seperti anak sendiri. Awalnya ayah dan ibu benar-benar menyayangimu. Kamu sakit sedikit saja ibumu begadang semalaman. Ayah lari membeli obat. Waktu kecil kamu penurut, jarang menangis. Semua orang yang melihat memuji kami beruntung bisa mendapatkan anak sepertimu. Mendengar itu, mata Baskara memerah tapi ia tetap berdiri diam. Pak Suryo menelan ludah lalu melanjutkan. 3 tahun kemudian ibumu hamil dan melahirkan Gilang. Sejak punya anak kandung, segalanya di rumah perlahan berubah. Ia berhenti di situ. Tidak perlu melanjutkan. Kami semua mengerti. Karena perubahan itu bukan baru terjadi 1-2 hari. Itu berlangsung selama puluhan tahun. Hanya saja Baskara tidak pernah tahu alasan sebenarnya. Bu Ratna mengangkat wajahnya. Air mata membasahi pipinya. Bukan ibu tidak sayang padamu. Ibu sayang. Tapi waktu Gilang lahir, ibu selalu takut dia kurang diperhatikan. Takut orang bilang ibu lebih sayang anak angkat daripada anak kandung. Lalu ibu perlahan-lahan lebih memihaknya tanpa sadar. Baskara tersenyum tipis, senyum yang membuat saya lebih sakit daripada air mata. Ia bertanya, jadi setiap kali dia berbuat salah, aku yang dihukum. Setiap kali di rumah kekurangan uang, aku yang harus mengalah. Setiap kali dia berutang, aku yang harus menanggung. Semua itu hanya karena aku anak angkat, kan? Tidak ada yang berani menjawab. Baskara menatap lantai seolah sedang melihat kembali seluruh hidupnya. Ia menceritakan satu persatu kejadian, suaranya datar tapi semakin didengar semakin menyakitkan. Waktu kecil, Gilang memecahkan vas berharga milik Pak Suryo. Yang dihukum berlutut di halaman adalah Baskara. Karena mertua saya bilang ia tidak bisa menjaga adiknya. Waktu kelas 3 SMP, Baskara ingin ikut les matematika untuk masuk sekolah yang lebih baik. Tapi Bu Ratna bilang uang di rumah harus dipakai untuk mengobati gigi Gilang. Akhirnya ia membatalkan niatnya. Setelah dewasa dan mulai bekerja, gaji pertamanya hampir seluruhnya ia berikan pada orang tuanya. Sementara Gilang yang menggunakan uang rumah untuk foya-foya tetap dibela dengan alasan masih muda. Saya berdiri di sampingnya mendengarkan dan hati saya sesak. Dulu Baskara hanya menceritakan hal-hal itu sambil lalu. Bahkan sambil tertawa bilang setiap keluarga pasti pernah pilih kasih. Tapi sekarang ketika kebenaran terungkap, setiap kepingan kenangan lama tiba-tiba berubah menjadi sayatan pisau. Ternyata bukan ia yang sensitif, bukan ia yang terlalu banyak berpikir. Ketidakadilan itu punya akar yang sangat jelas. Hanya saja semua orang telah memaksanya hidup dalam kebohongan terlalu lama. Baskara menatap Pak Suryo lalu menatap Bu Ratna. Matanya tidak lagi marah, hanya ada kekosongan yang sangat dalam. Ia berkata perlahan, ternyata selama ini aku bukan anak, aku hanya dompet yang dibesarkan. Bu Ratna mendengar itu langsung merangkak dan memegang kakinya, menangis hingga suaranya serak. Bukan begitu, nak, ibu mohon jangan bilang begitu. Meskipun tidak melahirkanmu, ibu membesarkanmu, ibu salah, ibu tahu ibu salah. Tapi Baskara dengan lembut mundur, ia tidak membiarkan ibunya memeluk kakinya. Tepat saat itu, Gilang yang berdiri di teras tiba-tiba tertawa sinis. Tawa yang sangat pelan tapi cukup membuat semua orang menoleh. Ia melipat tangan, suaranya mengejek, kakak baru tahu ya. Kukira kakak pintar. Seluruh keluarga besar ini tahu, hanya kakak saja yang tidak tahu. Kalimat itu seperti tetes air terakhir yang tumpah ke dalam hati Baskara. Ia menoleh menatap Gilang, tatapan matanya begitu dingin hingga Gilang pun sedikit mundur. Baskara tidak memukul, tidak memarahi, hanya bertanya, kamu tahu sejak kapan? Gilang mengangkat bahu, sejak lama. Ibu bilang aku anak kandung, sedangkan kakak dipungut. Wajar kalau kakak harus lebih tahu diri daripadaku. Bu Ratna menjerit. Gilang,
Diam kamu. Tapi sudah terlambat. Kata-kata jahat itu telah menusuk langsung bagian paling sakit di hati Baskara. Pak Suryo berdiri, hendak menarik Gilang masuk, tapi Baskara mengangkat tangan mencegahnya. Ia menatap orang tuanya untuk terakhir kalinya lalu berkata, "Aku mengerti. Selama ini bukan aku yang kurang baik, tapi sebaik apapun aku tidak akan pernah bisa menjadi darah daging kalian." Selesai berkata, ia berbalik dan berjalan ke gerbang. Saya buru-buru mengikuti. Tapi sebelum meninggalkan halaman, saya menoleh ke belakang melihat Bu Ratna terduduk di tanah, menangis seperti orang kehilangan jiwa. Pak Suryo berdiri terpaku di tengah halaman. Gilang menunduk, tapi sudut bibirnya masih menyiratkan kekesalan. Dan kerabat di sekitar tidak bisa berkata apa-apa. Malam itu, dalam perjalanan pulang, Baskara tidak meneteskan air mata setetes pun. Ia hanya mengemudi dengan sangat pelan, matanya menatap lurus ke depan. Tapi saya tahu ada sesuatu di dalam hatinya yang telah hancur total. Bukan karena ia anak angkat, tapi karena orang yang ia panggil ayah dan ibu selama lebih dari 50 tahun telah menggunakan rahasia itu untuk membenarkan perlakuan tidak adil mereka padanya, sambil tetap memaksanya hidup seolah ia berutang seumur hidup. Keesokan paginya, Baskara menelepon Pak Suryo. Panggilan itu di loudspeaker. Saya duduk di sampingnya tapi tidak berkata apa-apa. Suaranya sangat tenang. Begitu tenang hingga membuat saya merasa pedih. Aku akan jelaskan sekali ini saja. Mulai hari ini, utang atas nama ayah dan ibu, selesaikan sendiri. Utang yang disebabkan oleh Gilang, biar dia yang tanggung. Aku tidak akan menanggung beban siapapun lagi. Di seberang telepon hening beberapa detik, lalu suara Pak Suryo meninggi. Kamu bicara begitu pantas? Aku membesarkanmu lebih dari 50 tahun. Sekarang keluarga sedang susah kamu malah membelakangi. Baskara memejamkan mata. Saya melihat tangannya yang diletakkan di atas meja sedikit gemetar. Tapi suaranya tetap tidak berubah. Ayah membesarkanku, aku berterima kasih. Tapi berterima kasih tidak berarti seumur hidup aku harus membayar utang atas kesalahan yang bukan buatanku. Pak Suryo semakin marah. Napasnya yang berat terdengar jelas melalui telepon. Ia memaki Baskara tidak tahu balas budi, tidak berbakti, melupakan jasa orang tua. Bu Ratna di sampingnya juga menangis-nangis. Baskara, jangan sekejam itu, nak. Kalau kamu tidak membantu, ibu bagaimana bisa hidup? Baskara hanya menjawab satu kalimat. Aku sudah hidup lebih dari 50 tahun untuk semua orang. Sekarang aku minta izin untuk hidup sekali saja untuk keluargaku sendiri. Selesai berkata, ia menutup telepon. Ruangan menjadi sunyi hingga menyesakkan. Saya tahu pernyataan itu tidak mudah baginya. Itu bukan kemarahan sesaat, melainkan keputusan yang ditarik dari penderitaan bertahun-tahun, terlalu sering dimanfaatkan, dan terlalu banyak kebenaran pahit yang baru saja terungkap. Sore harinya, Gilang datang ke rumah kami. Ia tidak lagi sombong seperti biasanya. Wajahnya kuyu, jenggot dan kumisnya tidak terurus. Matanya merah seolah tidak tidur berhari-hari. Begitu Baskara membuka pintu, ia langsung berlutut di teras, kedua tangannya menangkup, suaranya gemetar, "Kak Baskara, aku mohon, selamatkan aku sekali ini saja. Aku salah. Aku bodoh. Jangan tinggalkan aku." Saya berdiri di belakang suami saya, melihat pemandangan itu tanpa rasa kasihan, hanya merasa dingin, karena saya terlalu paham Gilang. Ketika ia masih punya jalan keluar, ia lebih sombong dari siapapun, hanya ketika terpojok, ia baru tahu caranya berlutut. Baskara menatap adiknya sejenak lalu bertanya, "Kamu butuh aku menyelamatkan apa?" Gilang menangis terseduh-seduh. "Aku ditekan orang. Ayah dan ibu juga sudah menderita. Kakak berikan saja 300 juta itu dulu. Anggap saja sumbangan untuk pendopo leluhur. Nanti semuanya akan beres. Aku janji setelah ini aku akan bekerja dan mencicilnya pada kakak." Mendengar kata 300 juta, saya langsung paham ia sama sekali belum sadar. Ia tidak datang untuk meminta maaf, ia datang untuk menarik Baskara kembali ke lingkaran utang yang biasa ia tanggung. Baskara berkata perlahan, "Dengar baik-baik. Aku tidak akan memberikan 300 juta. Aku juga tidak akan membereskan masalahmu lagi." Gilang langsung mengangkat kepala. Permohonan di matanya berubah cepat menjadi kebencian, tapi ia masih mencoba berakting, menangis sambil berkata,
kalau kakak tidak kasihan padaku, kasihanilah ayah dan ibu. Ibu sampai pingsan beberapa kali karena masalah ini. Apa kakak mau melihat ibu meninggal di depan mata kakak? Baskara menatapnya, matanya mendingin. Jangan gunakan ibu untuk mengancamku. Kalau kamu benar-benar sayang ibu, kamu tidak akan mendorongnya sampai ke titik ini. Gilang pulang dengan wajah penuh dendam. Saya pikir ia akan mencari cara lain untuk memohon, tapi hanya beberapa hari kemudian, sebuah kejadian tak terduga menimpa kami dan membuat kami benar-benar terkejut. Pagi itu, saat saya sedang menjemur pakaian di balkon, bel pintu berbunyi terus-menerus. Saya membuka pintu. Di depan saya ada dua pria asing berpakaian cukup rapi. Berbeda dengan kelompok penagih utang sebelumnya, seorang pria memberikan kartu nama dan memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari lembaga keuangan, datang untuk urusan pinjaman atas nama Gilang, tapi dengan penjamin Baskara. Mendengar nama suami saya langsung waspada. Saya mempersilakan mereka masuk ke ruang tamu, sambil memanggil Baskara dari ruang kerja. Pria itu membuka tasnya, mengeluarkan sebuah berkas tebal, lalu meletakkannya di atas meja. Ia berkata dengan sangat jelas. Menurut berkas, Bapak Baskara telah menandatangani surat jaminan untuk pinjaman Bapak Gilang sebesar hampir 800 juta rupiah. Saat ini peminjam tidak mampu membayar. Jika kedua belah pihak tidak menemukan solusi, kami akan memproses secara hukum. Saya melihat wajah Baskara menjadi gelap. Ia mengambil berkas itu dan memeriksanya halaman per halaman. Di sana ada data pribadi Baskara, nomor KTP, alamat rumah, bahkan salinan dokumen. Di bagian akhir ada tanda tangan atas nama Baskara. Sekilas terlihat sangat mirip dengan tanda tangan aslinya. Saya pun melihatnya dan merinding, karena jika bukan karena hidup bersamanya selama bertahun-tahun, mungkin saya juga sulit membedakan asli atau palsu. Baskara meletakkan berkas itu. Suaranya mengeras. Saya tidak pernah menandatangani surat jaminan ini. Perwakilan dari lembaga keuangan itu mengerutkan kening. Anda sebaiknya mempertimbangkan ucapan Anda. Berkas ini lengkap dengan tanda tangan dan fotokopi dokumen. Baskara menatap lurus ke arahnya. Saya ulangi, saya tidak pernah menandatanganinya. Jika perlu, saya akan meminta pemeriksaan keaslian tanda tangan dan melapor ke polisi. Suasana di ruangan langsung tegang. Jantung saya berdebar kencang, karena hampir 800 juta bukan masalah kecil. Jika berkas ini dianggap sah, keluarga saya berisiko terseret ke dalam gugatan hukum yang panjang. Sore itu, Baskara berinisiatif melapor ke kantor polisi. Ia membawa seluruh berkas, dokumen pribadi, dan contoh tanda tangan asli dari kontrak-kontrak lama. Saya menemaninya. Sepanjang perjalanan, ia tidak bicara. Setibanya di sana, ketika petugas menanyakan kronologi, ia menjelaskan dengan sangat jelas, tanpa menambah atau mengurangi. Ia menegaskan tidak pernah bertemu pihak pemberi pinjaman, tidak pernah setuju menjadi penjamin untuk Gilang, apalagi memberikan dokumen pribadinya untuk digunakan dalam pinjaman itu. Proses verifikasi berlangsung sangat cepat karena pihak pemberi pinjaman juga ingin memperjelas tanggung jawab. Mereka menyediakan berkas asli, rekaman kamera saat penandatanganan, dan informasi orang yang menyerahkan dokumen. Hanya 2 hari kemudian, hasil pemeriksaan awal diumumkan. Tanda tangan di berkas itu bukan ditandatangani langsung oleh Baskara, melainkan tanda tangan yang ditiru dengan sangat mirip. Ada indikasi pemalsuan. Orang yang membawa berkas untuk melengkapi prosedur sesuai rekaman kamera adalah Gilang. Ketika mendengar petugas mengatakan itu, saya merasa seolah segalanya di dalam hati saya jatuh ke dasar. Meskipun sudah tahu Gilang jahat, saya tetap tidak menyangka ia berani berbuat sejauh ini, memalsukan tanda tangan kakaknya, mengambil data pribadinya untuk meminjam hampir 800 juta, lalu membiarkan akibatnya ditanggung oleh Baskara. Ini bukan lagi kenakalan atau kemalasan, ini adalah pengkhianatan yang terang-terangan. Gilang dipanggil untuk diperiksa pada hari yang sama. Pak Suryo dan Bu Ratna juga hadir. Bu Ratna begitu melihat putra bungsunya dibawa petugas ke mobil langsung pingsan, sementara Pak Suryo bersandar di dinding, wajahnya pucat pasi. Gilang digiring melewati Baskara dan tiba-tiba meronta sambil berteriak. Semua ini salah kakak. Kalau kakak mau memberikan 300 juta itu dari awal, tidak akan ada hari ini.
Teriakan itu menggema di halaman kantor polisi seperti tusukan pisau terakhir. Tapi kali ini Baskara tidak marah. Ia hanya berdiri diam menatap Gilang, matanya kosong. Saya tahu pada saat itu ia tidak lagi menganggap Gilang sebagai adik yang perlu diselamatkan, juga tidak lagi merasa marah seperti sebelumnya, hanya ada kekecewaan yang mendalam. Kekecewaan seseorang yang akhirnya mengerti bahwa ada beberapa hubungan yang semakin coba dipertahankan, hanya akan membuat dirinya semakin berdarah. Pemanggilan Gilang bukan lagi urusan pribadi keluarga Pak Suryo, hanya dalam semalam, seluruh keluarga besar tahu. Ada yang mendengar dari kerabat, ada yang mendengar dari para pekerja material, ada yang menambah bumbui menjadi berbagai macam cerita di warung kopi. Nama Gilang yang sebelumnya hanya terkait dengan utang-utang kecil dan foya-foya, sekarang disebut bersama dua kata, pemalsuan, penipuan, dan uang proyek pendopo leluhur. Kepala marga tahu masalah ini tidak bisa dibiarkan dan langsung meminta pemeriksaan seluruh pembukuan. Awalnya banyak yang mengira penyimpangan hanya berkisar pada kekurangan hampir 200 juta yang sudah terungkap, tapi semakin dalam pembukuan dibuka, semakin banyak faktur diperiksa, semua orang semakin pucat. Ada beberapa pos pembelian material yang harganya 2 kali lipat dari harga sebenarnya. Ada beberapa kwitansi pembayaran atas nama pemasok. Tapi ketika dikonfirmasi, mereka bilang tidak pernah menerima jumlah penuh. Bahkan ada beberapa faktur yang sekilas sudah terlihat aneh. Tulisan tangannya mirip, stempelnya buram. Nomor telepon kontaknya tidak bisa dihubungi. Baskara tidak ikut dalam tim pemeriksa, tapi karena sudah menemukan tanda-tanda sebelumnya, kepala marga memanggilnya untuk membandingkan beberapa foto material. Saya ikut bersama suami. Ketika masuk ke dalam bangunan sementara di samping proyek, melihat tumpukan dokumen yang memenuhi meja, saya baru sadar masalahnya sudah jauh melampaui imajinasi awal. Beberapa paman di panitia pembangunan ada yang mengerutkan kening sambil menekan kalkulator, ada yang memegang faktur dengan tangan gemetar, ada yang terus-menerus menelepon untuk memverifikasi setiap pengiriman. Seorang paman menghela napas, bukan 200 juta. Kalau dihitung semua besi, semen, kayu, ongkos kirim, dan upah kerja yang digelembungkan, angkanya bisa lebih dari 1 miliar. Mendengar itu, tidak ada yang bisa berkata apa-apa lagi di ruangan itu. Lebih dari 1 miliar rupiah adalah uang hasil keringat seluruh keluarga besar, uang yang dikumpulkan oleh setiap keluarga dengan berhemat karena memikirkan tempat ibadah leluhur. Tapi hanya dalam waktu singkat, uang itu berubah menjadi tumpukan faktur palsu, material yang kurang, dan pengeluaran yang tidak bisa dijelaskan. Yang lebih menakutkan adalah kesaksian dari seorang pemasok material. Ia diundang untuk dikonfrontasi karena namanya muncul di banyak surat jalan. Awalnya ia masih berkelit, mengatakan barang sudah dikirim lengkap, uang sudah diterima sesuai faktur. Tapi ketika kepala marga menunjukkan foto kondisi nyata dan catatan tanggal pengiriman, ia mulai gugup. Akhirnya, di bawah tekanan semua orang, ia menunduk dan berkata, "Saya hanya mengikuti permintaan Gilang. Dia bilang tulis faktur lebih tinggi, selisihnya nanti dibagi. Saya kira ini urusan internal keluarga mereka yang sudah disetujui." Kalimat itu membuat kepala marga marah hingga tangannya gemetar. Ia membanting tumpukan faktur ke meja. Suaranya serak karena marah. "Keluarga mana yang setuju? Siapa yang mengizinkan kalian membagi-bagi uang arwah leluhur?" Pemasok material itu menunduk dalam-dalam tidak berani bicara lagi. Sedangkan saya berdiri di samping Baskara. Hati saya antara marah dan dingin. Sebuah proyek yang seharusnya menjadi hal yang baik dan mulia, akhirnya berubah menjadi tempat bagi beberapa orang serakah untuk mencari keuntungan. Sore itu juga, panitia pembangunan memutuskan untuk menghentikan sementara proyek. Area pendopo leluhur yang sedang dibangun dipagari, material ditutup terpal, para pekerja diliburkan, gerbang besi yang baru dipasang bahkan belum sempat dicat sudah digembok dengan rantai besar. Melihat pemandangan itu, banyak orang tua di keluarga yang matanya memerah. Ada seorang paman yang berdiri di depan halaman yang masih berantakan dengan batu bata, bergumam, "Membangun pendopo leluhur sampai terjadi masalah begini, benar-benar bersalah pada yang sudah meninggal. Hari peresmian yang direncanakan juga harus dibatalkan." Sebelumnya, Pak Suryo pernah membual kemana-mana bahwa saat peresmian akan ada pesta besar, mengundang kerabat dekat dan jauh agar anak cucu bisa melihat kemegahan keluarga besar mereka.
Sekarang yang tersisa hanyalah proyek mangkrak, daftar utang, dan tatapan curiga. Kehormatan yang mertua saya coba poles selama bertahun-tahun tidak hanya hancur di dalam keluarga, tapi juga membuat seluruh keluarga besar menjadi bahan gunjingan orang luar. 2 hari kemudian, Kepala Marga mengadakan pertemuan kedua. Kali ini suasananya lebih berat dari sebelumnya. Tidak ada lagi pujian, tidak ada lagi teh hangat yang ceria atau sapaan basa-basi. Semua orang datang dengan wajah tegang, banyak yang membawa salinan bukti sumbangan, bukti transfer, bahkan pesan singkat dengan panitia pembangunan. Pak Suryo dan Bu Ratna duduk di sudut, wajah mereka menunduk. Saya melihat mereka dan hampir tidak mengenali lagi 2 orang yang dulu selalu mengangkat kepala tinggi-tinggi di depan kerabat. Kepala Marga berdiri tanpa bertele-tele, ia menunjuk lurus ke arah Pak Suryo, suaranya mendingin, "Anda mau membanggakan leluhur atau mau membuat keluarga besar ini menjadi bahan tertawaan?" Pertanyaan itu membuat Pak Suryo gemetar. Bibirnya bergerak-gerak tapi tidak bisa berkata apa-apa. Seorang paman lain angkat bicara dengan ketus. "Kalau bukan karena Anda memasukkan si Gilang ke panitia material, kalau bukan karena Anda pamer keluarga Anda menyumbang besar untuk cari muka, apa masalahnya akan jadi seperti ini?" Cacian mulai datang bertubi-tubi. Ada yang menuntut Pak Suryo untuk mengganti kerugian, ada yang menuntut agar nama keluarganya dicoret dari panitia pembangunan. Ada yang bahkan berkata terus terang, keluarga Pak Suryo sudah tidak punya hak lagi ikut campur urusan pendopo leluhur. Uangnya tidak kelihatan, yang ada hanya aib. Bu Ratna mendengar itu langsung menangis. Tapi kali ini tidak ada yang membela, bahkan orang-orang yang dulu sering memuji mereka murah hati hanya diam memalingkan muka. Baskara duduk di samping saya. Dari awal sampai akhir tidak bicara sepatah kata pun. Ada yang menoleh menatapnya, seolah menunggu ia membela orang tuanya. Tapi ia hanya baucir tenang. "Saya tahu ketenangan itu bukan tanpa sebab. Itu adalah batas terakhir dari seseorang yang sudah terlalu sering terseret." Ia tidak mau menambah minyak ke dalam api, tapi juga tidak mau lagi menggunakan dirinya untuk melindungi kesalahan yang bukan miliknya. Pertemuan sedang tegang ketika di luar gerbang tiba-tiba ada suara mobil berhenti. Sekelompok orang berjas gelap masuk. Yang memimpin adalah orang yang pernah muncul di pertemuan sebelumnya. Tangannya memegang berkas yang jauh lebih tebal. Ia melihat sekeliling ruangan lalu matanya berhenti pada Pak Suryo. Suaranya terdengar sangat jelas. "Kami datang untuk memberitahukan untuk terakhir kalinya. Jika dalam 3 hari Pak Suryo tidak melunasi pinjaman beserta bunganya, rumah atas nama Bapak dan Ibu akan masuk proses penyitaan sesuai surat perjanjian jaminan aset." Bu Ratna menjerit lalu memegangi dadanya dan jatuh pingsan di kursi. Pak Suryo melompat berdiri, wajahnya pucat pasi. "Kalian tidak bisa melakukan itu. Rumah itu satu-satunya tempat tinggal kami." Pria itu dengan dingin meletakkan berkas di atas meja. "Waktu tanda tangan, Bapak bilang dengan sangat jelas kalau tidak bisa bayar, rumah yang jadi jaminan. Sekarang jangan bilang kami memaksa." Seluruh ruangan kembali hening. Bedanya kali ini keheningan bukan lagi karena kaget, melainkan perasaan pedih. Proyek pendopo leluhur dihentikan, dana digelapkan, Gilang diselidiki, dan rumah Pak Suryo dan Bu Ratna juga akan disita. Saya melirik Baskara. Ia masih duduk diam tapi matanya sedikit menunduk. Saya tahu meskipun hatinya sudah dingin, menyaksikan orang yang pernah ia panggil orang tua jatuh ke titik ini, ia tetap tidak bisa sepenuhnya tidak peduli. Setelah pengumuman penyitaan rumah, segalanya dalam keluarga Pak Suryo hancur dengan cepat. Sebelumnya, keduanya masih mencoba menjaga sedikit gengsi dengan mengunci gerbang, mematikan telepon, dan menghindari bertemu kenalan. Tapi utang bukan sesuatu yang bisa hilang dengan bersembunyi. Hanya dalam beberapa minggu, utang awal ditambah bunga, denda, dan utang-utang lain yang disembunyikan Pak Suryo sebelumnya telah melampaui 1 miliar. Angka itu seperti jerat, semakin meronta semakin mencekik leher. Gilang ditahan untuk penyelidikan lebih lanjut terkait pemalsuan tanda tangan dan penggelapan dana material. Hari mendengar kabar itu, Bu Ratna menangis histeris, tapi tangisan tidak mengubah apa-apa. Teman-teman minum yang dulu memanggil Gilang saudara sehidup semati tiba-tiba menghilang semua. Teleponnya tidak ada yang mengangkat. Orang-orang yang dulu menghasutnya untuk meminjam, menanam modal, dan memutar uang juga diam-diam mematikan ponsel. Saat kesulitan datang,
Dari semua yang pernah menepuk pundaknya di warung, tidak ada satupun yang berani membantunya. Kerabat juga perlahan menjauh, bukan karena semua kejam, tapi setelah kasus penggelapan dana pendopo leluhur, tidak ada lagi yang cukup percaya untuk dekat dengan keluarga Pak Suryo. Orang-orang yang dulu datang minum teh, memuji set meja kursinya yang indah, memuji mereka beruntung, sekarang kalau lewat depan gerbang buru-buru memalingkan muka. Yang paling menyakitkan, orang-orang yang dulu paling menyanjung Pak Suryo, justru yang paling keras membicarakannya di belakang. Ada yang bilang hidup terlalu pamer ya akhirnya runtuh juga. Ada yang mencibir, itu semua karena suka pamer dan ingin lebih dari orang lain. Pak Suryo mulai menjual barang-barang yang dulu menjadi kebanggaannya. Motor mahal yang selalu ia pamerkan sebagai barang langka dijual pertama kali. Lalu set speaker, set cangkir teh antik, dan beberapa perabotan kayu kecil di rumah. Setiap kali ada orang datang melihat barang, ia hanya duduk diam di sudut ruangan, wajahnya memerah karena malu. Barang-barang yang dulu ia rawat seperti harta karun, sekarang dibolak-balik dan ditawar setiap rupiahnya. Bu Ratna juga tidak bisa lagi menyimpan perhiasan emas yang ia simpan selama bertahun-tahun. Hari ketika ia melepas anting dan kalung emasnya untuk dijual, saya mendengar dari seorang kenalan dan merasa sedih. Ia duduk di depan cermin sangat lama, menyentuh leher dan telinganya lalu menangis. Perhiasan itu dulu selalu ia pakai setiap kali ada pertemuan keluarga, sebagai bukti kemakmuran. Sekarang menjadi hal terakhir yang bisa ia tukar dengan beberapa hari ketenangan. Tapi menjual semuanya pun tidak cukup. Utangnya terlalu besar, bunga terus menumpuk. Penagih utang tidak lagi berbicara dengan lembut. Lembaga keuangan mengirimkan surat pemberitahuan penyitaan aset jaminan. Bank juga mengirimkan surat peringatan atas hipotek rumah yang sedang ditempati karena Pak Suryo pernah meminjam lagi untuk menutupi lubang di proyek. Saat itulah, keduanya baru benar-benar sadar bahwa rumah yang pernah mereka gunakan untuk pamer pada kerabat mungkin bukan lagi milik mereka. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Pak Suryo dan Bu Ratna menghadapi risiko kehilangan tempat tinggal. Bayangan harus pindah dari rumah yang telah mereka tinggali selama puluhan tahun membuat mereka panik. Bu Ratna tidak lagi berdandan, tidak lagi memakai baju bagus untuk menerima tamu. Pak Suryo hampir tidak pernah keluar rumah. Pria yang dulu suka duduk di tengah ruang tamu untuk mendengar pujian orang lain kini hanya duduk diam di teras, menatap halaman kosong seperti orang yang jiwanya telah hilang. Dan akhirnya mereka tetap mencari Baskara. Hari itu hujan gerimis. Keduanya datang ke rumah saya hampir jam 9 malam. Basah kuyup oleh air hujan, wajah mereka kuyu. Saya membuka pintu, melihat mereka dan hati saya terasa sedikit pedih. Bukan karena saya lupa apa yang telah mereka lakukan, tapi karena di depan saya bukan lagi pasangan suami istri yang gengsi seperti dulu. Hanya ada dua orang tua yang telah dijatuhkan oleh ambisi dan sikap pilih kasih mereka sendiri. Baskara keluar dari kamar. Ia menatap orang tuanya, diam-diam mempersilakan mereka masuk. Pak Suryo duduk di kursi, kedua tangannya diletakkan di atas lutut, gemetar seolah tidak tahu harus mulai dari mana. Setelah sangat lama, ia baru berkata dengan suara tercekat, "Ayah salah." Hanya 3 kata itu saja sudah membuat ruangan terasa berat. Bu Ratna duduk di sampingnya menunduk menangis. Suara tangisannya kecil tidak seramai sebelumnya. Baskara menatap Pak Suryo sangat lama. Ia tidak merasa menang, juga tidak langsung menyalahkan. Tapi pertanyaan yang ia lontarkan membuat saya pun merasa sakit. Ayah salah karena salah menyayangi orang, atau salah karena sekarang sudah kehabisan uang? Pak Suryo terdiam. Bibirnya bergerak-gerak tapi tidak menemukan kata untuk menjawab. Bu Ratna mengangkat kepala menatap suami saya. Air mata mengalir di wajah tuanya. Mungkin pertanyaan itu telah menusuk tepat pada hal yang mereka sendiri tidak berani hadapi. Suasana di ruangan begitu berat hingga saya pikir satu helaan napas saja bisa memecahkannya. Baskara melanjutkan. Suaranya dalam dan pelan. Kalau hari ini rumah masih ada, uang masih ada, Gilang belum ditangkap. Apakah ayah dan ibu akan datang ke sini dan mengucapkan kalimat itu padaku? Kali ini Pak Suryo menunduk lebih dalam. Jawabannya tetaplah keheningan, tapi keheningan itu sudah terlalu jelas. Bu Ratna dengan gemetar meletakkan sebuah kotak kayu tua di atas meja. Kotak itu dilapisi debu tipis, ujungnya sudah usang, kuncinya dari kuningan sudah kusam.
Ia mendorongnya ke arah Baskara. Suaranya serak. Ada hal-hal yang seharusnya ibu katakan padamu sejak lama. Tapi ibu pengecut. Ibu takut kalau mengatakannya kamu akan meninggalkan kami. Baskara menatap kotak itu, tangannya yang diletakkan di atas meja sedikit terkepal. Bu Ratna membuka tutup kotak itu. Di dalamnya ada setumpuk kertas yang sudah menguning diikat dengan seutas tali kain tua. Di paling atas ada surat adopsi Baskara. Beberapa foto hitam putih yang sudah buram dan sebuah amplop bertuliskan namanya dengan tulisan tangan orang tua yang gemetar. Saya berdiri di belakang suami saya, merasakan hawa dingin menjalari punggung. Kebenaran tentang identitas Baskara ternyata tidak hanya berhenti pada dua kata anak angkat. Di dalam kotak tua itu mungkin masih tersimpan sebuah rahasia yang telah mereka kubur selama lebih dari separuh hidup mereka. Bu Ratna tidak bisa langsung bicara. Setelah meletakkan kotak kayu itu di atas meja, ia hanya duduk di sana menangis, kedua bahunya bergetar hebat seperti seseorang yang sedang dicekik oleh masa lalunya sendiri. Pak Suryo duduk di sampingnya, wajahnya pucat, matanya menatap lantai. Tidak ada lagi sedikit pun sisa dari pria yang dulu terbiasa memerintah seluruh keluarga. Baskara tidak mendesak, ia hanya diam-diam membuka setiap lembar kertas di dalam kotak, sementara saya berdiri di belakangnya. Jantung saya berdebar kencang, seolah sedang menyaksikan sebuah pintu tua, didorong terbuka setelah lebih dari 30 tahun terkunci. Di dalam tumpukan kertas itu ada surat adopsi, beberapa baris konfirmasi dari panti asuhan, sebuah foto lama Baskara saat masih kecil dan secari kertas kecil yang sudah menguning. Di kertas itu tertulis beberapa informasi tidak lengkap tentang kapan ia dibawa ke panti asuhan. Baskara memegang kertas itu sangat lama. Ia bertanya dengan suara serak, kalau hanya adopsi biasa, kenapa ayah dan ibu harus menyembunyikannya serapat ini? Bu Ratna mengangkat kepala menatapnya, matanya merah, bibirnya gemetar. Setelah sangat lama, ia baru berkata, karena kamu bukan anak yang dibuang. Kalimat itu membuat seluruh ruangan hening. Saya pikir saya salah dengar. Baskara juga tidak bergerak. Matanya terpaku pada wajah ibunya. Bu Ratna mengusap air matanya. Tapi air mata itu semakin deras. Ia melanjutkan, tahun itu kamu terpisah setelah kecelakaan bus. Orang-orang membawamu ke panti asuhan karena tidak bisa menemukan kerabatmu saat itu juga. Saya mendengar itu dan punggung saya terasa dingin. Seorang anak berusia lebih dari 1 tahun, setelah sebuah kecelakaan tidak tahu siapa orang tuanya, tidak tahu dari mana asalnya, lalu terpisah dari keluarga kandungnya dalam sebuah kekacauan yang tak terduga. Bu Ratna terisak menceritakan bahwa ketika mereka datang ke panti asuhan, Baskara sedang duduk di sudut ruangan memeluk sebuah boneka beruang kain tua, tidak menangis tapi terus menatap ke arah pintu. Tatapan itulah yang membuatnya merasa kasihan. Ia berkata saat itu ia berpikir anak ini sudah tidak punya siapa-siapa. Sementara mereka suami istri begitu mendambakan seorang anak. Akhirnya mereka membawanya pulang. Baskara bertanya, lalu di mana orang tua kandungku? Bu Ratna menunduk lebih dalam. Pak Suryo saat ini baru angkat bicara. Suaranya serak. Setelah itu ada yang mencari. Panti asuhan menerima pemberitahuan pencarian anak hilang. Mereka menghubungi kami kembali. Baskara mencengkeram erat kertas di tangannya. Saya melihat buku-buku jarinya memutih. Ia bertanya sangat pelan. Dan apa yang ayah dan ibu lakukan? Tidak ada yang langsung menjawab. Hanya keheningan itu saja sudah cukup membuat saya mengerti. Bu Ratna tiba-tiba berlutut di lantai. Ia menangis hingga suaranya pecah. Ibu egois. Ibu salah. Waktu itu ibu takut kehilanganmu. Ibu takut kalau memberitahu, mereka akan datang dan membawamu pergi. Ibu sudah menunggu terlalu lama untuk bisa mendengar seorang anak memanggilku ibu. Ibu tidak punya keberanian untuk mengembalikanmu. Baskara mundur setengah langkah. Wajahnya pucat tapi matanya berkilat. Ada beberapa rasa sakit yang terlalu besar hingga membuat orang tidak bisa menangis lagi. Pak Suryo melanjutkan. Suaranya berat, ayah juga tahu ayah salah. Ayah menyimpan surat-surat itu. Ayah berpikir kalau mereka mencari sebentar dan tidak menemukan, mereka akan berhenti. Ayah berpikir hidup bersamaku kamu tetap bisa sekolah dan makan dengan baik. Tapi sebenarnya ayah hanya menutupi keserakahan ayah sendiri.
saya berdiri di sana dan tidak berani bernapas. Kebenaran ini lebih kejam daripada status Baskara sebagai anak angkat. Jika ia benar-benar dibuang, mungkin rasa sakitnya bisa ditutup dengan dua kata takdir. Tapi ia tidak dibuang. Ada yang mencarinya, keluarga kandungnya pernah mencarinya. Dan orang yang menahannya bukan karena tidak tahu, tapi karena tahu dan tetap memilih diam. Baskara tertawa, tawa yang sangat pelan dan kering membuat saya mendengarnya dan hati saya sakit. Ia menatap Bu Ratna yang berlutut di lantai lalu berkata, "Saat butuh uang, aku adalah anakmu. Saat butuh pengorbanan, aku adalah anakmu. Tapi saat butuh kasih sayang, aku adalah orang lain." Bu Ratna menutupi wajahnya dan menangis tersedu-sedu. Untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun, ia maju ke hadapan Baskara. Bukan untuk menuntut, bukan untuk memintanya menyelamatkan siapapun, tapi hanya untuk mengucapkan satu kalimat yang sudah sangat terlambat. "Anakku, ibu minta maaf." Dari dua kata anakku yang keluar dari mulutnya saat itu terdengar begitu tulus sekaligus pahit. Baskara menatapnya tapi matanya tidak lagi berbinar karena harapan seperti seorang anak yang dipanggil ibunya. Matanya hanya tersisa kelelahan. Ia berkata, "Ibu memanggilku begitu sekarang untuk apa? Agar aku memaafkan atau agar aku terus menanggung utang ibu?" Bu Ratna menggelengkan kepala terus-menerus, menangis tanpa suara, tapi Baskara tidak langsung membantunya berdiri. Mungkin ia perlu menjaga jarak, kalau tidak hatinya akan luluh lagi seperti sebelumnya. Saya dengan lembut mengambil sisa kertas di dalam kotak. Di dalam sebuah amplop tua, saya menemukan selembar koran yang sudah menguning terlipat 4. Di atasnya ada berita singkat tentang kecelakaan bus tahun itu. Di sudut bawah ada sebaris tulisan yang dilingkari dengan pulpen merah yang sudah pudar. Seorang anak laki-laki berusia sekitar 1 tahun lebih hilang setelah kecelakaan. Di pergelangan tangan kirinya ada bekas luka kecil berbentuk sabit. Keluarga sangat berharap bisa menemukannya. Tangan saya gemetar saat memberikan koran itu pada Baskara. Ia melihat tulisan itu lalu menyingsingkan lengan bajunya. Di pergelangan tangan kirinya memang ada bekas luka kecil melengkung. Saya sudah melihat bekas luka itu selama bertahun-tahun. Hanya mengira itu bekas kenakalan masa kecil. Tidak menyangka itu adalah petunjuk yang menghubungkannya dengan keluarga kandungnya. Baskara memegang koran itu, matanya terpaku lama pada bagian akhir berita. Di sana tertulis nama kontak dan alamat lama. Meskipun sudah buram, masih bisa terbaca beberapa kata. Pak Suryo berkata dengan gemetar, "Ayah tidak tahu apakah mereka masih di sana. Sudah terlalu lama." Baskara melipat koran itu, memasukkannya ke dalam saku bajunya. Ia tidak lagi menatap Pak Suryo, hanya berkata, "Masih ada atau tidak, aku harus tahu dari mana asalku." Kalimat itu membuat ruangan hening. Saya tahu sejak saat itu, Baskara tidak hanya mencari keluarga kandungnya, ia sedang mencari kembali bagian hidupnya yang telah disembunyikan orang lain selama lebih dari 30 tahun. Baskara tidak lagi membicarakan pencarian keluarganya dengan keluarga Pak Suryo. Setelah malam itu menerima koran tua dan secarik kertas dengan alamat buram, ia menyimpan semuanya di dalam sebuah map khusus dan diam-diam mulai melakukan verifikasi. Saya tahu ia tidak mau berharap terlalu banyak. Seseorang yang identitasnya disembunyikan selama lebih dari 30 tahun, saat akhirnya memegang petunjuk, hal yang paling ditakutkan bukanlah tidak menemukan, melainkan menemukan dan kembali merasakan sakit. Alamat di koran tua itu sudah berubah total. Jalanan yang dulu kini diperlebar, rumah-rumah sederhana sudah tidak ada lagi, digantikan oleh deretan rumah baru yang berdempetan. Baskara mendatangi kantor kelurahan, bertanya pada orang-orang tua, lalu menelusuri beberapa nama yang tersisa di arsip. Ada hari ia pergi dari pagi hingga malam baru pulang. Kemejanya basah oleh keringat, wajahnya kuyu tapi masih mencoba berkata pada saya, "Belum ada yang pasti, sayang." Saya tidak banyak bertanya, hanya diam-diam meletakkan semangkuk nasi hangat di depannya. Ada beberapa pencarian, semakin banyak orang luar bertanya, semakin sakit orang yang menjalaninya. Setelah berhari-hari, seorang nenek penjual minuman di dekat pasar lama mengenali nama di koran itu. Ia menyipitkan mata lama sekali lalu berkata, keluarga itu dulu gencar sekali mencari anak laki-lakinya. Menempelkan pengumuman di mana-mana, bertanya ke setiap rumah sakit,
setiap terminal. Nanti suaminya meninggal, istrinya tetap mencari terus. Sepertinya masih ada satu anak perempuan. Sekarang pindah ke kompleks perumahan di seberang sana. Hanya mendengar itu saja, tangan Baskara sudah gemetar. Ia mencatat alamat baru itu tapi tidak langsung pergi. Ia berdiri diam di tepi jalan sangat lama, seolah perlu mempersiapkan diri sebelum mengetuk sebuah pintu yang telah ia tunggu seumur hidupnya. Sore itu, saya menemaninya. Rumah yang kami tuju tidak besar, terletak di sebuah gang yang bersih. Di depan pintunya ada rangkaian bunga kertas berwarna merah muda. Baskara berdiri di luar gerbang menatap papan nama kecil di samping bel. Saya melihat tenggorokannya bergerak, tapi ia tak kunjung menekan bel. Saya dengan lembut memegang tangannya, ketuk saja, apapun hasilnya, aku di sini. Yang membuka pintu adalah seorang wanita berusia 40-an, tubuhnya kurus, wajahnya ramah tapi matanya menyiratkan kesedihan yang dalam. Begitu melihat Baskara, ia tertegun, tatapannya berhenti di wajah Baskara lalu beralih ke pergelangan tangan kirinya. Ketika Baskara perlahan menyingsingkan lengan bajunya dan memperlihatkan bekas luka kecil berbentuk sabit, wanita itu terdiam beberapa detik, lalu menutup mulutnya dengan tangan. Air mata mengalir bahkan sebelum ia sempat berkata sepatah kata pun. Baskara bertanya dengan suara serak, "Apakah Anda keluarga dari anak kecil yang hilang tahun itu?" Wanita itu menangis tersedu-sedu. Ia tidak langsung menjawab melainkan langsung memeluk Baskara. Kedua tangannya mencengkeram erat seolah takut jika dilepaskan Baskara akan menghilang. Ia menangis sambil berkata dengan suara tercekat, Kakak pulang terlambat sekali." Hanya dengan satu kalimat itu saja Baskara hampir tidak bisa berdiri tegak. Pria berusia lebih dari 50 tahun, yang seumur hidup terbiasa menanggung beban dan penderitaan. Saat itu tiba-tiba seperti anak kecil yang tersesat dan akhirnya menemukan jalan pulang. Ia dengan canggung meletakkan tangannya di bahu wanita di hadapannya, lalu ia menangis. Bukan tangisan tersedu-sedu, melainkan air mata yang diam-diam mengalir di wajah yang sudah terlalu lama tidak mengizinkan dirinya untuk lemah. Wanita itu bernama Dewi, adik kandung Baskara. Saat Baskara hilang, ia baru berusia kurang dari 1 tahun sehingga tidak ingat jelas wajah kakaknya. Tapi seluruh masa kecilnya tumbuh bersama cerita tentang kakak laki-laki yang hilang. Di rumah masih tersimpan sebuah foto lama keluarga sebelum kecelakaan. Foto itu sudah menguning. Ujungnya usang karena terlalu sering dipegang. Di dalam foto, Baskara saat itu adalah anak yang gemuk duduk di pangkuan ibunya. Di pergelangan tangan kirinya ada bekas luka kecil yang sangat jelas. Dewi membawa kami masuk. Di atas altar di tengah rumah ada foto seorang wanita yang lembut. Ia menyalakan dupa, suaranya gemetar. Ibu meninggal 4 tahun lalu, sampai saat menutup mata, ibu masih berpesan padaku kalau suatu hari nanti menemukan kakak, harus segera membawanya pulang untuk menyalakan dupa untuk ibu. Baskara berdiri di depan altar sangat lama. Ia menatap foto ibu kandungnya yang belum pernah ia panggil ibu. Bibirnya gemetar tapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Akhirnya ia hanya menunduk dalam-dalam, kedua bahunya bergetar ringan. Saya berdiri di belakangnya. Air mata saya tidak tertahan. Sepanjang hidupnya Baskara hidup di dalam keluarga yang selalu menuntutnya untuk memberi. Orang-orang bertanya berapa banyak uang yang ia punya, seberapa banyak ia bisa membantu, apakah ia mau menanggung beban lagi. Tapi di rumah kecil ini, tidak ada yang bertanya kaya atau miskin, tidak ada yang menyinggung utang, apalagi menuntutnya membuktikan apapun. Mereka hanya menangis, hanya memeluknya, hanya menatapnya seperti seorang kerabat yang telah hilang terlalu lama dan akhirnya kembali. Dewi mengeluarkan sebuah kotak kaleng tua, di dalamnya ada foto, pengumuman orang hilang, beberapa potongan koran yang sudah pudar, dan sebuah gelang perak anak-anak yang penyok. Ia berkata ibu kandungnya menyimpan semua ini seumur hidupnya. Setiap kali ada acara selamatan, ia selalu meletakkan semangkuk nasi kecil tambahan di samping sesajen, mengatakan siapa tahu putranya masih hidup di suatu tempat. Juga sedang lapar, kedinginan, dan rindu rumah. Baskara memegang gelang perak itu, tangannya gemetar hingga saya harus meletakkan tangan saya di atasnya. Reuni itu belum sempat mereda ketika telepon Baskara berdering. Yang menelepon adalah petugas yang menangani kasus Gilang. Baskara keluar ke teras untuk menerima telepon.
Saya melihatnya dan raut wajahnya perlahan berubah. Panggilan itu hanya berlangsung beberapa menit tapi ketika ia kembali, suasana gembira di rumah itu seolah menjadi tegang. Ia berkata sangat pelan pada saya, "Sudah ada hasil penyelidikan. Gilang tidak hanya memalsukan tanda tangan untuk pinjaman, ia juga terbukti terlibat langsung dalam pembuatan faktur fiktif dan penggelapan dana material." Dewi menatapnya dengan cemas. Sedangkan saya merasa hati saya berat. Di satu sisi adalah keluarga kandung yang baru ditemukan, tempat ia dipeluk dengan segala kerinduan. Di sisi lain adalah keluarga angkatnya yang terus hancur oleh kesalahan-kesalahan yang telah mereka biarkan terlalu lama. Baskara berdiri di antara dua arus kehidupan itu dalam diam yang lama. Lalu ia kembali ke dalam dan menyalakan dupa lagi di depan altar ibu kandungnya. Suaranya rendah tapi jelas. "Aku sudah pulang. Tapi aku masih punya satu utang budi yang harus diselesaikan dengan baik." Saya mengerti. Pertemuan hari ini telah memberinya sebuah rumah yang sesungguhnya, tapi sebelum melangkah sepenuhnya ke sana, ia masih harus kembali menghadapi untuk terakhir kalinya orang-orang yang pernah membesarkannya. Meskipun kasih sayang itu telah dibayangi oleh terlalu banyak kebohongan dan luka, kabar bahwa Gilang resmi menjadi tersangka datang pada suatu pagi yang mendung. Dalam surat yang dikirimkan, tertulis jelas perbuatannya terkait pemalsuan dokumen, penipuan, dan penggelapan aset. Kerugian yang ditimbulkan bukan lagi puluhan atau ratusan juta seperti sebelumnya, melainkan sudah menjadi angka yang terlalu besar, melibatkan utang luar dan dana yang hilang dari proyek pendopo leluhur. Mendengar kabar itu, Pak Suryo terduduk lemas di kursi, matanya menatap kosong, sementara Bu Ratna langsung pingsan di tempat dan harus dilarikan ke rumah sakit malam itu juga. Hari-hari berikutnya, rumah mereka sepi. Gerbang tertutup rapat, halaman kosong. Set meja kursi kayu yang dulu menjadi kebanggaan kini berdebu, tidak ada lagi yang datang minum teh dan memuji. Rumah itu juga memasuki hari-hari terakhir sebelum disita untuk membayar utang. Semua orang di keluarga besar mengira Baskara akan tinggal diam. Ada yang bilang ia sudah cukup menderita, ada yang menghela napas mengatakan kalau sampai kembali lagi, sama saja menyiksa diri sendiri. Tapi Baskara tidak tinggal diam, ia hanya diam-diam melakukan apa yang perlu dilakukan dengan cara yang sangat jelas. Ia meminta pengacara untuk memeriksa semua dokumen, memisahkan mana utang yang sah yang ditandatangani langsung oleh Pak Suryo dan Bu Ratna, dan mana yang terkait dengan tindak pidana Gilang. Ia berkata pada saya, ia tidak akan menyelamatkan Gilang dari tanggung jawabnya, dia harus menanggungnya. Tapi ia juga tidak ingin kedua orang tua itu tidur di jalanan karena kesalahan seumur hidup mereka. Saya menatap suami saya, hati saya antara kasihan dan kagum. Ia bukan lagi anak laki-laki yang dulu, yang luluh setiap kali ada yang menangis, yang menunduk setiap kali disalahkan. Kali ini ia membantu dengan batasan yang sangat jelas. Ia melunasi bagian utang yang sah untuk mempertahankan sebuah tempat tinggal kecil bagi mereka. Tapi tidak membayar ganti rugi atas uang yang digelapkan Gilang, juga tidak menggunakan koneksi untuk meminta keringanan hukuman baginya. Baskara berkata, berbuat salah harus bertanggung jawab. Jika kali ini ia menyelamatkannya lagi, ia bukan sedang menyayanginya, melainkan terus merusaknya. Hari pendopo leluhur selesai dibangun, tidak ada lagi kemeriahan seperti rencana awal, tidak ada pesta besar, tidak ada pengeras suara yang bising, juga tidak ada lagi bualan. Semuanya dibuat lebih sederhana dan hikmat. Kepala marga mengundang setiap keluarga untuk datang menyalakan dupa, sekaligus mengumumkan kembali seluruh pembukuan setelah masalah diselesaikan. Hari itu, Baskara juga datang. Ia mengenakan kemeja putih sederhana, wajahnya begitu tenang. Di tengah pendopo yang masih berbau kayu baru, di hadapan kepala marga dan kerabat, Baskara meletakkan sebuah buku tabungan beserta bukti pelunasan utang di atas meja. Ia berkata tidak keras tapi semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Ini adalah bagian yang sudah saya lunasi untuk mempertahankan tempat tinggal bagi ayah dan ibu. Bagian yang menjadi tanggung jawab hukum Gilang, biarkan hukum yang memprosesnya. Saya tidak akan ikut campur, juga tidak akan membayarnya. Pak Suryo menunduk, seluruh tubuhnya seolah mengecil. Bu Ratna dibantu datang. Wajahnya masih pucat setelah dirawat di rumah sakit. Ia menatap buku tabungan di atas meja lalu menangis. Tangisannya kali ini tidak seramai sebelumnya, melainkan tercekat dan terputus-putus.
Seperti seseorang yang akhirnya sadar apa yang telah ia hilangkan. Baskara menatapnya lalu berkata perlahan, "Ini adalah kali terakhir saya menunaikan kewajiban saya. Mulai hari ini, saya tidak berutang pada siapapun lagi." Bu Ratna terhuyung maju lalu tiba-tiba berlutut dan memeluk kakinya. Ia menangis terseduh-seduh. "Ibu minta maaf. Ibu benar-benar minta maaf, nak." Seluruh pendopo hening. Baskara menunduk dan dengan lembut membantunya berdiri. Ia tidak membiarkannya berlutut lama, juga tidak mengucapkan kata-kata kasar. Ia hanya menatapnya dengan tatapan yang sangat sedih lalu berkata, "Aku memaafkan, tapi aku tidak bisa kembali menjadi anak yang dulu lagi." Pak Suryo berdiri di sampingnya, air mata mengalir di pipi keriputnya. "Untuk pertama kalinya saya melihatnya menangis tanpa mencoba menyembunyikannya." Ia berkata sangat pelan, "Ayah dan ibu sudah terlalu banyak berbuat salah padamu." Baskara mengangguk, "Aku tahu. Dan aku juga sudah cukup menderita." Tidak ada lagi cacian, tidak ada lagi kemarahan yang meledak-ledak, hanya ada sebuah akhir yang sangat berat seperti ketika seseorang menutup sebuah ruangan tua yang penuh debu. Bukan karena kehabisan kenangan, tapi karena tidak bisa hidup selamanya di dalamnya. Setelah acara menyalakan dupa, Baskara bersama saya melangkah keluar dari pendopo leluhur. Di belakang, suara lonceng kecil berdentang di embus angin. Pak Suryo dan Bu Ratna berdiri di tangga menatap kami. Dua sosok tua yang tampak kecil di tengah halaman yang luas. Saya tidak tahu apa yang mereka pikirkan saat itu, tapi saya percaya untuk pertama kalinya mereka benar-benar mengerti bahwa hal paling berharga dalam hidup bukanlah uang, bukan gengsi, bukan juga anak kandung yang mereka bela secara buta. Di depan gerbang, Dewi sedang menunggu kami. Ia tidak banyak bicara, hanya dengan lembut memegang tangan Baskara. Suami saya menoleh menatap pendopo leluhur untuk terakhir kalinya lalu menatap saya. Di matanya masih ada kesedihan tapi tidak ada lagi keterikatan. Saya tahu mulai hari ini ia tidak kehilangan sebuah keluarga, melainkan keluar dari sebuah ikatan yang telah membuatnya terlalu lama menderita. Hidup terkadang tidak memberikan permintaan maaf yang tepat waktu. Ada permintaan maaf yang datang terlambat tetap layak didengar, tapi tidak cukup untuk membuat segalanya kembali seperti semula. Baskara telah memilih untuk memaafkan, bukan agar orang lain merasa lega, tapi agar dirinya sendiri merasa lega. Dan ketika ia memegang tangan saya dan melangkah pergi, saya mengerti bahwa utang budi terakhir telah lunas, mulai sekarang. Suami saya bisa menjalani sisa hidupnya bukan sebagai seseorang yang selalu dituntut, melainkan sebagai seseorang yang akhirnya menemukan kembali dirinya sendiri.